oleh bukan hanya oleh teman-teman sekalian yang menjadi yang sudah ambil bagian di dalam acara ini, tetapi juga sudah mengenal mereka dari kegiatan mereka sehari-hari. Ya, uh, Kak Yuli Gautama itu adalah seorang konsultan anak berkebutuhan khusus yang berdomisili di Surabaya dan berpraktek di Surabaya. Ya, biografinya itu bisa dibaca di link yang sudah disediakan. Dan saya yakin hari ini sama seperti pada sesi-sesi sebelumnya, apa yang diajarkan itu juga akan sangat praktis dan akan sangat membantu kita semua untuk belajar. Dan hari ini special shout out kepada seorang teman yang selalu saya salut sekali kepada dia, tapi juga saya ini agak khawatir dengan ibu satu ini, ya, Kak. Terima Terkenalnya Kak kasih. Sili, ya. Terkenalnya Kak Sili, walaupun nama kerennya itu Valencia Mikeranda, nama panjang, tapi coba kalau misalnya ditanya di mana-mana siapa itu Valencia, barangkali orang nggak kenal dia. Tapi kalau dibilang Sili, ini adalah seorang ibu yang nggak pernah silly karena karyanya itu nggak ada yang silly, selalu serius dan selalu bagus, ya. Nah, Kak Sili, sebelum saya memperkenalkan dia, izinkan saya atas nama pribadi dan juga atas nama semua yang hadir di sini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 untuk Rumah Harapan Indonesia. Ya, Kak Sili ini adalah salah satu co-founder dari Rumah Harapan Indonesia dan dia juga adalah pendiri dari Blood for Life dan juga Three Little Angels dan juga ada beberapa yang lain. Dan Kak Sili saat ini sementara dalam perjalanan pulang ke rumah, ya, itu saking semangatnya dia bergabung dalam perjalanan pulang ke rumah dari acara outing Rumah Harapan Indonesia. Ya, mereka merayakan ulang tahun yang ke-6. Bisa teman-teman bisa cari tahu Google lebih banyak mengenai Rumah Harapan Indonesia. Dan Kak Sili ini baru-baru saja tanggal 10 November yang lalu dalam rangka Hari Pahlawan itu tampil bersama dengan salah satu tokoh yang paling dikagumi tapi juga mungkin paling ditakuti karena kalau macam-macam sama dia nanti dia bilang saya tenggelamkan, ya, dengan ibu ibu Susi, ya. uh, Iya. dan itu baru ditayangkan di Metro TV pada tanggal 10 November, itu bisa cari di YouTube, ya. Itu wawancara yang menarik luar biasa. Dan ada satu hal, dan ini saya tidak ngomong kepada Kak Sili, bahwa saya akan sebutkan ini. Uh, Saat ini Kak Sili sementara dinominasikan untuk tahun 2020 atau 2021, saya lupa. Ya. Uh, 2020. 2020 untuk People's Choice Award. Ya, jangan ngomong terlalu kencang, soalnya saya punya beberapa teman yang dinominasikan dalam People's Choice Award. Ya, jadi kalau ketahuan saya promosinya cuma buat Kak Sili, saya ini bisa repot ini. Ya, tapi nggak apa-apa, ya. Saya berharap bahwa Kak Sili itu bisa mendapatkan penghargaan ini, People's Choice Award, dan bagi teman-teman, saya sangat menganjurkan untuk tolong voting untuk Kak Sili, ya. Itu linknya akan baru diposting di chat room. Tinggal klik di sana dan kemudian itu langsung ke Valencia Mikeranda. Jangan cari Sili, ya, di sana nggak ada Sili. Ya. Valencia Mikeranda, ya, klik di situ dan vote untuk dia, dan kita berharap setelah acara ini selesai, setelah penerimaan voting selesai, kita akan mendengarkan bahwa Kak Sili ini ketambahan satu penghargaan lagi, ya, karena karyanya yang luar biasa. Dan Kak Sili hari ini akan berbagi pengalamannya secara pribadi, bagaimana dia menjadi ibu, dalam keluarganya, bagaimana dia menjadi pendukung, menjadi champion untuk anak-anaknya. Baik, karena acara kita menarik hari ini, kalian datang di sini bukan dengar saya serahkan sekarang kepada Kak Yuli Gautama. Silakan Kak Yuli. Terima kasih Pak Hengki. Dan saya senang sekali ya, saya ini sangat excited ya, jadi sangat bersuka cita kan hari ini Mbak Valen bisa ikut bergabung dan membagikan. Setiap kali saya kalau ngomong telepon sama Mbak Valen, benar-benar merasakan dikuatkan gitu ya, karena pengalaman hidup yang bukan hanya mungkin beliaunya pada saat melakukan tidak tahu teorinya, tapi itulah praktek dan itulah hati seorang ibu dan hati seorang yang benar-benar mengasihi anak-anak yang dipercayakan dan dititipkan kepada dia.
Ya. Oke, nah hari ini kita akan memasuki bagian keempat dari membentuk perilaku positif pada ABK dengan menggunakan teknik erase. Nah, sedikit buat teman-teman yang Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini, erase itu terdiri dari 5 tahap, yaitu 1 explain, 2 reason, 3 appropriate, 4 support, dan kelima evaluate. Nah, kita hari ini hanya membahas mengenai support, apa yang dilakukan untuk menolong anak kita. Nah, yang explain reason appropriate bisa nanti dicek di link. Kalau yang masuk ke WhatsApp group akan ada linknya. Ada linknya untuk yang lalu-lalu, untuk webinar kita yang sesi-sesi 1, 2, dan 3. Di situ bisa dilihat bagaimana sih caranya kita mengenal perilaku, kita memahami betul perilaku itu, bagaimana caranya kita memahami apa yang kita mau, dan bagaimana caranya kita menanggapi perilaku-perilaku yang negatif. Dan saat ini kita akan masuk setelah kita tahu semua itu, terus apa lagi yang bisa saya lakukan untuk mensupport anak saya. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, saya ngajak semuanya di sini ya. Saya stop share dulu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman di sini semua untuk mengambil waktu sebentar ya. Tutup matanya, tutup mata ya. Tutup mata semua. Kita mengambil waktu terus kita bayangkan. Sekarang dalam pikiran Bapak Ibu dan teman-teman di sini satu figur orang dewasa yang berdampak positif, yang punya dampak yang sangat positif untuk hidup Bapak Ibu sampai saat ini. Bisakah membayangkan satu figur orang dewasa yang mungkin waktu Bapak Ibu kecil, waktu Bapak Ibu remaja, kapanpun itu, orang itu sangat berdampak untuk hidup Bapak Ibu Saudara. Berdampak dengan arti positif. Pikirkan orang itu, dan saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan 3 karakteristik dari orang tersebut. 3 karakteristik dari orang tersebut yang paling Bapak Ibu sukai atau senangi. Nah, caranya mari kita berbagi 3 karakteristik itu dengan masuk ke menti.com. Kalau Bapak Ibu bisa meninggalkan, maksudnya bisa pindah ke website menti.com, pakai kode 7756774. Coba ya, menti.com, masuk ke menti.com, ke website, pakai kode 7756774. Coba bagikan 3 karakteristik orang yang membangun hidup Anda secara positif ya, jadi namanya membangun. Menti.com pakai kode 7756774. Ya, saya sambil membacakan jadi menti.com kodenya 7756774. Nah, silahkan pikirkan tadi orang yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu, itu sebutkan 3 aja, 3 karakteristik orang itu yang membangun hidup Bapak Ibu, yang mempengaruhi, berdampak positif untuk Bapak Ibu. Silahkan, jangan khawatir, ini tidak akan muncul namanya, jadi jangan khawatir, berikanlah, masukin aja, nggak akan dibilang, wah orang ini bilangnya gini. Wah, ini udah beberapa masuk. Tegas, tangguh, disiplin, determinasi, bijaksana, beriman. Oke, lagi. Determinasi, daya juang, sabar, tabah, bijaksana, penyayang. Oke, bijaksana, dermawan, beriman, penyayang, sabar, beriman, disiplin. Oke, lagi. Karakteristik orang-orang yang membangun hidup Anda. Penyayang, sabar, beriman, penyabar, tangguh, takut akan Tuhan, ya, penyayang, tangguh, sabar, penyayang, bijaksana, tangguh. Ada yang baru, daya juang, tegas, penuh kasih, penyayang, sama ya, determinasi, simpati pada orang lain, suka menolong, challenge,
moderat, perhatian, mau berkorban, tidak banyak bicara, rajin, dermawan, simpati dengan orang lain. Oke. Sabar, penyayang. Ya, saya tunggu lagi beberapa yang baru masuk 7756, 774. Tegas, bijaksana, penyayang, sabar, beriman, disiplin, gigih. Ada gigih yang baru. Lemah lembut, berhikmat, memotivasi, tahan menderita, humoris, ada humoris, rajin, rohani. Oke. Menurut Anda apa yang paling penting dalam 3 karakteristik orang tersebut untuk membangun hidup Anda? Oke. Punya goal dan punya value atau goal yang jelas, benar. Oke. Mau berkorban, suka menolong, tahan menderita. Nah, ini seperti yang kita lihat di sini ya, nggak apa-apa sambil mengisi. Dan saya mau ini, kalau silahkan yang masih mengisi, saya nggak akan menutup ruang ini, jadi tetap diisi, akan ada update di sini, nggak apa-apa. Cuman saya melihat di sini ya, kita melihat dalam layar ini yang paling besar, beberapa yang paling besar, semuanya penting. Karakteristik itu paling penting ya. Lemah lembut, tegas, sabar, penyayang, beriman, tangguh, bijaksana gitu ya. Dan ternyata dari banyak sebegini penjelasan karakteristik, ini kan banyak yang jelas, banyak yang ini, ternyata satu hal yang saya mau kita lihat, yang muncul yang paling besar adalah penyayang, sabar, tegas, tapi lemah lembut, bijaksana, tangguh, gitu ya, beriman, disiplin. Ini yang sering, yang banyak setuju, gitu ya. Semakin besar tulisannya, artinya semakin banyak dari teman-teman yang setuju bahwa karakteristik ini penting. Nah, kalau kita lihat dari sini, ternyata pada saat kita membicarakan support, bagaimana caranya saya menolong anak, kita melihat orang-orang ini, orang-orang yang mengubah hidup kita, ternyata kita melihat yang paling penting dari yang dimiliki oleh orang itu untuk saya, bukan jenis pekerjaan yang dia punya, bukan sekolah apa dia pergi ya, sekolah dia menyekolahkan saya di mana misalnya, atau bukan berapa banyak uang yang dipakai, bukan berapa bagus mobil yang dimiliki. Bukan, tapi orang itu berdampak positif buat kita, berdampak begitu luar biasa buat kita karena adalah yang tahap pertama adalah karena relasi, supportive relationship. Jadi hari ini kita akan bicarakan 3 hal mengenai bagaimana menjadi support. Yang pertama yang paling penting yang kita lihat dan kita bisa lihat dalam menti.com itu adalah supportive relationship gitu ya. Ibu Rita Pearson yang salah satu quote itu adalah satu guru yang luar biasa menurut saya ya, dengan pengalamannya 40 tahun menjadi guru. Dia mengatakan gini, teman-temannya ada mengatakan bahwa kita itu sebagai guru, tugas kita adalah mengajar. Ya, saya mengajarkan, anak-anak belajar sudah. Saya nggak perlu harus menyayangi murid-murid saya nggak perlu tahu soal kehidupan dia. Tapi Rita mengatakan gini, benar tugas kita mengajar, tetapi anak-anak tidak akan belajar dari orang yang tidak dia senangi. Anak-anak tidak bisa belajar dari orang yang dia nggak sukai. Bukan cuma anak-anak, kita juga ya. Misalnya contohnya ada orang yang benceno ya, kalau bahasa Jawanya. Orang yang menyebalkan, kita nggak senang banget. Tapi itu orang sebenarnya punya wisdom. Pada saat kita mendengarkan sulit kan ya, kita menerima. Kita cuma rasa, wah ini orang nih kok sok-sokan ya. Wah sombong banget nih orang ngasih masukan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir baik-baik, masukannya baik. Tapi susah sekali buat kita belajar. Apalagi anak-anak. Karena itu, saya ingin membagikan beberapa quote dari orang-orang, dari guru-guru yang luar biasa dan penulis-penulis buku yang sudah yang berkecimpung di dunia anak-anak. Dr. James Comer ini salah satu penulis buku tentang parenting dan tentang pendidikan. Dikatakan tidak ada pembelajaran yang penting dapat terjadi tanpa relasi yang penting. Ya, jadi no significant learning occurs without a significant relationship. Dan George Washington Carver, dia mengatakan bahwa all learning is understanding relationship. Jadi pada saat kita mau anak kita belajar, kita harus memahami bahwa pembelajaran itu tidak bisa terjadi tanpa relasi yang baik.
Kita mau mengharapkan anak kita tambah pinter, anak kita tambah begini, anak kita itu luar biasa. Tidak bisa terjadi tanpa relasi yang baik. Nah, ini yang saya katakan. Rita Pierson mengatakan, every kid needs a champion. Setiap anak membutuhkan pejuang-pejuang dan pemenang-pemenang. Ini saya menerjemahkan dengan bebas kata-kata dia. Setiap anak membutuhkan seorang pejuang. Seorang dewasa yang tidak akan pernah menyerah atas mereka, yang mengerti kekuatan relasi dan yang terus mendorong mereka untuk menjadi versi terbaik mereka. Gitu ya. Kalau terjemahan langsungnya adalah seorang pemenang, tapi bukan hanya menang, tapi karena dia berjuang untuk menjadi menang. Nah, inilah kita membutuhkan. Dan kita, saya percaya Bapak, Ibu, teman-teman, yang punya kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan yang lebih dari anak yang lain, itu ada satu privilege, ada satu kehormatan buat kita. Tapi pada saat bersama, ada juga satu tanggung jawab buat kita untuk menjadi kekuatan itu. Oke. Nah, dalam hal ini ada 3 hal penting yang saya mau bagikan, 3 hal penting yang anak kita perlu pahami dalam relasi kita dengan anak. Baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai guru. Hal pertama sangat simpel. Kamu dicintai, you are loved. Ini simple, Bapak Ibu ya. Tentu saja saya mengasihi anak saya, tentu saja saya mencintai anak saya gitu ya. Tetapi cinta itu sesuatu yang mereka rasakan. Mereka bisa rasakan apakah anak saya ini apakah saya ini betul-betul dicintai dengan orang tua saya sebagaimana saya adanya? Apakah pada saat saya melihat saudara saya, wah orang itu tetap benar-benar orang tua saya mencintai saya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, penelitian menunjukkan bahwa anak itu tidak perlu dicintai oleh seluruh manusia, seluruh orang. Anak itu perlu tahu ada orang-orang inti, orang-orang yang punya relasi dengan dia, orang-orang yang penting bagi dia, benar-benar mencintai dia. Itu hal yang penting ya. Yang kedua, kamu penting, you matter. Ini juga sangat penting sekali. Ada penelitian menunjukkan, ada percobaan yang mengatakan teacher confirmation. Nah, teacher confirmation itu begini. Jadi satu guru, dia itu akan bertindak seakan-akan di kelas, apa yang murid-murid katakan itu penting. Pendapat murid-murid itu penting. Murid-murid mengangkat tangan, dia langsung merespon. Murid-murid punya ide yang lain, yang aneh, yang nyeleneh. Dia harus merespon, wah saya sangat senang kamu begini. Metode pengajaran sama, materi pengajaran sama. Ternyata di beberapa kelompok yang dibandingkan terlihat di mana guru menunjukkan bahwa kamu itu penting, itu namanya teacher confirmation. Gurunya menyatakan bahwa kamu itu penting, nilai anak itu lebih tinggi, partisipasi anak lebih baik, perilaku buruk itu menurun, pelajaran itu lebih banyak, dan motivasi lebih tinggi. Bedanya apa guru itu dengan di kelas lain? Cuman itu satu, ada bahasa, ada sikap tubuh, dan ada kata-kata yang mengatakan bahwa, wah saya senang kamu ada di sini, wah kamu itu penting, wah pendapat kamu itu bagus. Jadi ada skrip yang cuman sedikit aja, yang perbedaan sikap itu. Cara pembelajaran sama, kalau yang satu pakai video, ini pakai video, ini cara materinya sama. Tetapi kelihatan, ternyata yang berbeda adalah pada saat anak merasa saya penting, bukan kamu akan menjadi penting, tapi inti sekarang apa yang kamu pikirkan penting, apa yang kamu rasakan penting. Just being you itu penting, it's enough, gitu ya. Dan pada saat kita mengatakan hal yang paling penting ya, pada saat kita mengatakan anak kita penting dengan diekspresikan bahwa apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu nyatakan, I care, dan itu penting. Dan yang kedua, meluangkan waktu bersama dirimu itu bukanlah waktu yang terbuang secara percuma, secara sia-sia. Kita tidak membuang waktu kita pada saat kita memutuskan saya menyempatkan waktu untuk bermain dengan anak saya. Sehingga kita sampai ke pesan ketiga adalah aku percaya kamu bisa. Ini sangat penting Bapak Ibu pada saat anak kita terlepas dari segala ketidakbisaan yang mereka punya, kita harus nyatakan bahwa saya percaya kamu bisa. Saya suka ini ya. Ini adalah satu kutipan dari Brockhampton ya, Brockhampton. Nah, ini berkatakan, berbicaralah kepada anak Anda seakan-akan mereka adalah seorang yang paling bijaksana, paling cerdas, paling indah, dan paling ajaib di dunia ini.
Karena apa yang mereka percayai akan menjadi jati diri mereka. Peggy O'Mara mengatakan bahwa bagaimana cara kita berbicara dengan anak kita akan menjadi suara mereka, akan menjadi isi hati, isi mereka ya, suara di kepala mereka. Dan Mahatma Gandhi mengatakan bahwa suara apa yang kamu percayai dalam dirimu menjadi pikiranmu, apa yang kamu pikirkan menjadi kata-katamu, apa yang menjadi kata-katamu menjadi perilakumu, apa yang menjadi perilakumu menjadi kebiasaanmu, apa yang menjadi kebiasaanmu menjadi nilaimu, dan apa yang menjadi nilaimu akan menjadi masa depanmu. Jadi disinilah kita mengisi anak kita dengan apa? Dengan pemikiran, dengan kata-kata, dengan pandangan yang positif. Itu yang harus kita isi buat anak-anak kita. Ada satu kisah, Rita mengatakan gini, dia menceritakan pada saat dia memberikan tes kepada anak-anak, dia mendapatkan satu murid satu kelas yang sangat berat, anak-anak yang sangat ketinggalan secara pendidikan nggak bisa gitu ya. Dia kasih nilai. Pada saat dia memeriksa ulangan pertama, ada murid yang mendapat 2 dari 20 ya. Nilainya 2 dari 20, Bapak Ibu. Terus dia memilih untuk apa? Saya berpikir bagaimana caranya. Akhirnya dia memutuskan, dia tulis di kertas besar-besar plus 2 tanda senyum. Terus muridnya lihat. Terus tanya, Miss Pearson, apakah ini F? Terus gurunya bilang, iya F. Terus dia tanya, kok kamu gambar senyum di sampingnya? Kalau ini nilai F, artinya dia gagal ya, karena 2 dari 20 ya. Nggak bisa lolos. Terus dia mengatakan bahwa, loh, itu menunjukkan bahwa kamu itu tidak semuanya salah. Lihat, kamu bisa, ada yang benar, ada 2, bukan cuma 1 lagi, 2 yang benar. Luar biasa. Terus dia katakan, kalau 2 yang benar kali ini, kamu pikir selanjutnya bisa lebih dari 2 nggak benarnya? Anak itu langsung menyala, ya matanya menyala. Bisa, Miss, bisa, katanya gitu. Disitulah kepercayaan kita. Ya, kepercayaan kita. Kita buktikan dengan tindakan kita. Kita menyambut anak kita. Kita yakin anak itu bisa sampai di finish line. Tentu saja finish line itu selalu berdasarkan dengan kemampuan anak kita. Sesuai dengan siapa anak kita. Jangan anaknya lagi bertanding 50 meter, kita tungguin di maraton, ya enggak. Tapi kita mengetahui anak ini di sini. Saya tahu dia bakal nyampe sana, saya harus percaya. Kita buktikan dengan tindakan kita. Nah, contoh-contohnya saya akan menyerahkan selanjutnya ke Mbak Valen untuk kisah dalam hidupnya. Silakan Mbak Valen. Halo semuanya, wah seneng banget ya denger sharing dari Kak Yuli. Jadi yang ini hang nggak ya suara saya ya? Coba deh sebentar. Sepertinya saya Kak Yuli kedengeran nggak suara saya? Kedengeran nggak? Bentar Kak, agak hilang. Sekarang kedengeran ya? Saya pakai yang dari laptop aja. Kayaknya ini hang. Oke. Saya mau cerita tentang. Halo, bisa denger nggak? Oke. Iya, kedengaran. Saya pakai yang dari laptop aja. Kayaknya ini. Oke. Masih kedengeran nggak? Ini kayaknya signal saya deh. Halo? Ya, oke. Ya, sorry. Karena masih di dalam perjalanan, jadi ini agak terputus-putus. Saya tadi dengerin sharingnya Kak Yuli, itu benar-benar saya ngerasain banget kayak perjalanan saya dulu waktu mendampingi anak saya. Kebetulan anak saya ada di sini nih. Anak yang, nah ini dia nih. Hai, kelihatan nggak yang dari laptop nih? Ini Aurel. Jadi dulu itu dia waktu lahir, dia lahirnya dia lahirnya prematur, berat badannya hanya 2,4,
dan karena prematur jadi banyak sekali masalah ketika dia baru lahir. Terus sampai umur 4 tahun ya kalau nggak salah ya, dia tuh masih over anxiety, jadi ketakutan berlebihan kalau ketemu orang, kalau nggak muntah, kencing gitu, pokoknya gemeteran, shaking, badannya keringetan dan sebagainya. Jadi dia akhirnya tidak mau ketemu orang dan nggak mau bicara. Setiap kali saya ajak ketemu dengan saudara dan sebagainya, dia malah menangisnya tuh udah yang wah sampai muntah-muntah gitu. Saya mikir gimana ya, saya bawa ke dokter bilang ini coba kita kasih obat. Jadi waktu itu ada obat yang diberikan untuk mengurangi anxiety-nya, tetapi itu yang membuat dia jadi yang kaku-kaku badannya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti terapi obat-obatan. Nah, pada saat di perjalanan itu dia karena tidak mau bicara, akhirnya saya kasih dia kertas. Awalnya saya kasih kertas, terus kertas itu dia tulis apa yang dia mau ucapin, dia tulis. Dari menulis itu lalu dia mulai menggambar, dan terakhir saya perhatiin dia kok senang menggambar, dia kok senang dua bahasa. Jadi di setiap gambarnya itu selalu ada cerita bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya melihat nih anak sepertinya punya potensi untuk maju. Lalu kemudian saya kasihlah dia satu rim kertas, terus saya buat dia menulis di kertas itu, dan begitu dia kedengeran ya suara saya ya. Jadi begitu dia suara saya ya. Jadi begitu dia tidak maaf Mbak, lebih bagus yang gambar, tadi. Dia buang gambarnya, selesai gambar tuh saya ambil gambarnya, saya tempel di kulkas gitu. Putus-putus ya? Dia merasa bahwa ternyata gambarnya. Oke, yang ini lebih bagus sih Mbak, harusnya jangan pakai yang satu. Yang satu masih Oke, ini videonya saya matiin supaya ini ya, supaya tidak terlalu. Nah, saya videonya yang dari mobil aja, yang dari laptop aja. Kedengeran kan ya? Bisa. Oke. Nah, anak saya ini si Aurel itu mulai menulis. Saya pikir nih anak punya potensi sebetulnya. Gimana caranya mensupport dia? Kalau saya berikan hanya kertas doang, dia mungkin hanya end up jadi menggambar and then selesai. Saya akhirnya belikan dia laptop setelah kami kami nabung cukup lama, kita belikan laptop kecil, dan dia mulai menulis. Umur 7 tahun tuh dia sudah punya blog namanya aurelpenuliscilik.wordpress.com. Itu anak-anak lain belum punya dan dia udah bikin blog pada saat itu. Lalu setelah itu umur 10 tahun dia akhirnya nulis banyak sekali artikel dan dia jadiin satu novel, dan akhirnya umur 10 tahun itu dia dapat penghargaan dari Duta Besar Amerika. Kami diundang ke kedutaan besar, dapat penghargaan waktu itu dari Duta Besar Amerika. Dia penulis novel pertama di Indonesia yang umurnya 10 tahun yang menulis novel dalam bahasa Inggris. So artinya gini, kalau kita orang tua itu melihat bahwa anak kita punya potensi yang luar biasa, kita harus support dengan berikan yang terbaik. Jadi jangan pikir masih kecil anak-anak, udahlah kasih ini aja, kasih yang penting dia bisa gambar, yang penting jadi kasih nggak maksimal gitu. Kalau saya selalu berusaha memberikan yang terbaik supaya anak saya bisa menghasilkan yang terbaik. Ibaratnya gini, kita mau mancing ikan yang besar, untuk bisa dapetin ikan besar itu
umpannya juga harus gede gitu. Jadi kalau kita melihat potensi anak kita, kasih semua yang bisa membuat dia bisa mengeluarkan semua kemampuannya dia. Jadi saya berusaha kalau waktu itu saya benar-benar kasih yang terbaik buat anak-anak saya, dan hari ini anak saya ini sebenarnya sekarang sekolah di Malaysia sekarang, tapi karena pandemi dia ada di sini. Dia sekarang sekolah film dan animasi, dan dia bercita-cita suatu saat nanti dia pengen bikin film. Katanya karena dia nggak bisa nolongin orang, dia berharap suatu saat dia bisa bikin film yang menginspirasi orang untuk bisa nolongin orang lebih banyak lagi. Jadi ya mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya. Dan saya berharap ibu-ibu di luar sana kalau punya anak-anak yang punya potensi, yuk kita kembangin, kita support semaksimal mungkin yang kita bisa, supaya anak-anak kita juga bisa mencapai performa yang maksimal. Oke, gitu aja dari aku. Sorry ya, signalnya putus-putus, maafkan. Terima kasih banyak, Mbak Valena. Ini sangat jadi bagaimana kita mendukung anak dalam relasi itu. Dia memerlukan seseorang yang bisa mempercayai mereka. Saya suka quote ini mengatakan, sangatlah penting bahwa saat anak kita memandang kita, terlepas dari keadaan apapun yang menghimpitnya, terlepas dari segala kesulitan yang dimiliki, yang dihadapi, yang mereka lihat adalah seseorang yang percaya pada mereka. Dan tentunya kita hanya bisa percaya pada anak kita kalau kita benar-benar mengasihi, kita benar-benar bisa menerima anak kita apa adanya, dan bisa memberikan support yang maksimal buat anak kita. Jadi yang pertama, bagian pertama adalah support, yaitu relasi. Relasi itu sangat penting, dan kita sebagai orang dewasa dalam hidup anak itu, kita harus menunjukkan bahwa kamu itu penting, kamu itu dikasihi, dan saya percaya dengan kamu. Dan yang kedua adalah supported learning. Ini bagaimana kita mendukung pembelajaran anak. Nah, pada saat kita mengatakan, oke, saya percaya, saya yakin kamu bisa, kita lihat dulu dong, mulainya dengan apa, jangan seperti gini ya, seperti kalau ceritanya tadi Mbak Valen, wah suka tulis, ya udah kamu bikin aja langsung di pressure anaknya, udah ini buku gambar kamu bikin ya, cerita ya, coba kamu bikin satu buku gitu. Nah, enggak, berikanlah, kita harus tahu kemampuan anak di mana. Misalnya, kalau kita lihat ini menurut teori Vygotsky, salah satu bapak pendidikan dan bapak psikologi, bapak psikologi yang awal-awal ya. Ini zona hijau adalah zona di mana seseorang anak dapat melakukannya sendiri. Ya, kita harus tahu anak itu di mana saat ini. Zona hijau adalah zona di mana dia dapat melakukan sendiri. Zona biru adalah zona di mana anak itu tidak bisa melakukan karena terlalu berat, terlalu sulit. Misalnya, anaknya sekarang bisa menulis, tapi anaknya nggak bisa bikin buku sekarang. Nah, kita harus tahu. Dan yang kita tahu, fungsi kita itu adalah di sini, warna kuning. Zone of Proximal Development. Yaitu daerah di mana dengan dukungan kita, anak itu akan belajar. Sehingga setelah anak itu belajar semakin bisa, maka zona hijau ini akan bertumbuh sampai ke zona kuning. Sehingga zona biru ini akan masuk ke dalam zona kuning. Ngerti ya? Jadi pertumbuhan kita bertumbuh. Bukan langsung, anak saya maunya bisa ke ini. Jadi anak saya bisa mandiri, bisa pergi sekolah sendiri. Jadi, kalau anak saya nggak mau mandiri ke sekolah, nggak mau siap-siap, saya marahin, saya pukulin. Nggak bisa, kita harus lihat dulu dia mampu nggak tuh. Kita harus tahu di mana di kemampuan anak, kemudian bagian mana yang bisa saya bantu, yang bagian mana yang dia masih belum bisa. Bukan tidak akan bisa, tapi belum bisa saat ini. Dan kita membantu mendukung pertumbuhan itu. Nah, satu hati-hati warning saya, perhatikan kemungkinan regresif ya. Nah, regresif itu apa sih? Regression ya. Jadi kemungkinan anak itu menurun, ada kemampuan yang terhilang. Kalau masalah trauma, ada kadang-kadang ada regression. Ini saya bahas banyak di pertemuan pertama kita sebenarnya ya. Di webinar yang ABK, HBR ya, home learning. Jadi ini perhatikan kemungkinan regresif. Jadi kalau mamanya gini ya, anak saya dulu anak saya sudah bisa toilet train sendiri, sudah bisa pipis pinter, ke belakang selalu minta izin, selalu bisa.
Tahu-tahu sekarang punya adik bayi, sekarang pipis celana lagi, bikin emosi saya. Itu anak tuh sengaja dia cari perhatian. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Apakah bisa bentuk perhatian? Bisa. Tetapi ada kemungkinan karena perubahan yang terjadi dalam hidupnya, dia tiba-tiba merasakan mengalami satu gejolak emosi yang dia nggak bisa mengerti, yang terjadi adalah kemampuan dia menurun. Sehingga kita harus evaluasi lagi di mana level dia saat ini. Oh, ternyata dia itu kalau malam nggak bisa, masih nggak bisa kalau lepas pampers ya atau diaper, popoknya. Oh, harus dipakaikan lagi kalau malam, nggak apa-apa. Yang penting siang kita ingatkan, setiap 2 jam pasti diingatkan lagi. Dulu sih nggak perlu diingatkan, udah bisa. Tapi sekarang kayaknya dia perlu diingatkan lagi. Makanya kita memperbaiki itu. Nah, kalau ada 2 strategi untuk membantu anak belajar, kalau tugas yang berat lakukan yang kita katakan task analysis. Ini sekali lagi ini dari behavioral ini ada satu teknik dikatakan task analysis. Pada dasarnya adalah gini. Tugas yang besar kita pecah-pecahkan menjadi tugas-tugas yang kecil, terus kita analisa anak ini sebenarnya kesulitannya di mana. Misalnya, ini ada satu contoh ya, memvakum lantai ya, membersihkan lantai. Ini anak disuruh bersihkan nggak bisa. Misalnya contohnya memvakum lantai gitu ya. Nah, jadi ini anak nggak bisa suruh vakum, bisa sih dia nyalakan vakum, dia vakum-vakum tapi ya nggak bisa beres. Terus masa tuh mainan barang di lantai nggak diangkat dulu sampai rusak vakumnya. Terus habis itu kalau ada dia vakum tapi ditinggalin aja. Nah, daripada kita ngomel, nih anak salah, lakukan task analisis, dibikin. Sebenarnya kita harus berpikir seperti cara anak-anak. Nih anak ya, kan mau vakum ya. Nih anak sebenarnya kalau mau vakum apa yang harus kita lakukan dulu? Nah, kita jalan di dalam sepatu anak. Pertama, kita harus membersihkan lantai dulu. Oke, lantainya dibersihkan. Setelah lantainya dibersihkan, ambil vakumnya. Setelah ambil vakumnya, mesti tarik kabelnya ditusuk. Kalau tarik terus habis itu nyalakan. Kalau nyalakan terus kita vakum karpetnya. Nah, kita ajarkan lagi. Ini mungkin bisa dipecahkan lagi dari ujung gitu ya. Terus matikan vakumnya, terus unplug, terus dibersihkan kabelnya, terus disimpan. Jadi ini adalah salah satu cara kita melakukan task analisis. Dan ini bisa dilakukan untuk semuanya. Misalnya anak saya nggak tahu kalau kerja PR itu nggak tahu yang mana mulainya. Dia nggak tahu. Nah, harus dilatih. Pertama harus lakukan apa? Buka tas dikeluarkan agendanya, dilihat agendanya, cek hari itu tanggal berapa, dilihat ini PR-nya yang mana. Ya, PR yang mana, terus diambil bukunya, dikerjakan. Nah, jadi kita membantu step by step, karena banyak anak-anak ternyata bukan tidak mampu melakukan tugas, tapi mereka bingung. Ini mulainya dari mana, ujungnya mana. Dan kadang-kadang, apalagi anak-anak yang punya masalah dengan perhatian, dengan fokus, jadinya kecampur aduk. Dia tidak punya kemampuan kurang kemampuan untuk planning, untuk organizing, untuk merencanakan, untuk memikirkan tahap demi tahap tugas. Disitulah kita bantu. Itu namanya task analysis. Okay? Yang kedua, kalau untuk masalah sosial, berikan social story. Ya, jadi kalau masalah pergaulan, bukan masalah melakukan sesuatu, masalah dia itu loh ngomongnya nggak benar, atau kalau ngomongnya sama orang itu nggak baik. Atau mungkin dia tuh sukanya cerita sendiri, orang lain nggak peduli, orang lain nggak mau dengerin, dia nggak peduli. Nah, ini salah satu contoh task analisis juga, bukan task analisis, social story ya, maafkan. Social story dari belajar berkomunikasi dengan teman. Nah, contohnya seperti ini. Staying on topic. Maafkan ini karena gambar yang ready bahasa Inggris ya. Jadi misalnya dia ceritakan, nah ini, saya suka berbicara dengan teman saya. Kita bisa berbicara tentang banyak hal. Kalau kita berbicara, yang paling penting adalah kita harus berbicara mengenai hal yang sama. Nah, jadi saya pertama harus mendengarkan dulu. Kalau kita lagi berbicara soal video game, saya harus tanya tentang video game yang dimainkan. Saya harus mendengarkan teman saya ngomong, saya tanya pertanyaan. Setelah mereka selesai ngomong, itu saya bisa bawa topik yang lain yang saya suka. Ya, tapi saya nggak boleh langsung mengganti topik.
Kalau saya memperhatikan cara belajar ini, saya menunjukkan bahwa saya respect teman saya akan lebih senang berbicara dengan saya. Nah, kalau begini kita suka bilang, kan saya sering jelaskan nih Kak, sama anak itu sering sekali saya jelaskan berkali-kali sampai saya marahin. Beda ya, buat anak-anak, beberapa anak visual dan social story yang mereka bisa lihat dan mereka baca. Ini cara-caranya secara konsisten 1, 2, 3, 4 itu agak berbeda dengan pada saat kita ngomong secara verbal. Dan seringkali kalau masalah sosial itu solusinya adalah di social story. Kalau anak-anak yang kehilangan, anak-anak kebutuhan khusus yang kehilangan papanya misalnya, atau kehilangan keluarga, anak-anak yang dibully teman, anak-anak yang suka marah-marah di kelas, hal-hal ini berikan social story. Apa yang sebenarnya kita mau ajarkan? Kita pikirkan satu persatu, tahap demi tahap, kemudian kita berikan kepada anak kita. Terus yang bagian kedua adalah bangun rutinitas belajar yang positif. Nah, ini mau memasuki musim liburan, Bapak Ibu semuanya, ini sangat penting kita membangun rutinitas belajar yang positif. Hanya karena liburan tidak berarti tidak ada tugas pembelajaran atau tugas untuk mengasah diri. Apakah harus homework? Ini homeworknya kan enggak. Misalnya, enggak harus. Misalnya kita bermain bersama, kita bermain mengembangkan atau waktu membaca buat anak-anak yang besar, waktu membaca keluarga. Dan rutinitas belajar yang positif adalah yang kita contohkan. Kalau orang tuanya nggak pernah duduk baca buku, biasanya kalau duduk main HP dan nonton aja, anak tidak akan mengerti pentingnya membaca buku. Ya, kalau ada waktunya olahraga, anaknya olahraga, orang tuanya juga ikut berolahraga bersama. Karena disitulah kita melihat bahwa hal-hal ini penting. John Wooden mengatakan bahwa jangan mencari pada pertumbuhan atau perkembangan atau kemajuan yang besar, yang cepat. Tapi carilah kecil-kecil, pertumbuhan atau perkembangan yang kecil-kecil saat hari demi hari, karena itulah yang terjadi buat anak-anak kita. Dan ketika itu terjadi, itu akan berlangsung seumur hidupnya. Gitu ya. Jadi pertumbuhan itu yang kita lihat adalah yang kecil-kecil, small improvement, one day at a time, satu hari demi satu hari. Nah, selanjutnya saya menyerahkan ke Mbak Valen lagi, bisa bergabung lagi Mbak Valen. Apakah bisa membagikan bagaimana anaknya bertumbuh sehari demi sehari dalam hal-hal pembelajaran dan sehari-hari? Silahkan. Oke, Kak Yuli, sebelum Kak Valen untuk berbicara lagi mengenai bagaimana pembelajaran sehari-hari dalam pertumbuhan anak, tadi kan Kak Sili itu mengatakan kan tadi ada Aurel ya, putri sulungnya. Hai Aurel, saya ingin pakai kesempatan untuk coba dengar dari perspektif anak nih ya. Selama ini kita kan cuma dengar dari mama ini ya. Mama pergi jauh-jauh dong, telinganya ditutup dulu nih. Saya mau tanya anaknya mengenai mamanya. Ya. Ini mumpung ada Aurel dan mumpung lagi pulang ke Indonesia ya, Aurel. Tadi Mama ada bicara ya, dan yang Mama bicara itu, yang Kak Sili bicara itu penting sekali. Kita orang tua perlu support anak, memberikan kesempatan yang terbaik bagi anak ya, dan that's very true ya. But I think a lot of times it's easier said than done, right? What mom or what parents think about supporting their children could be different from the way children would like to be supported, right? Nah, menurut Aurel, support apa yang Aurel paling merasa dari mama, khususnya mama sibuk begitu dan mama kan punya banyak anak. Anaknya mama kan bukan cuma Aurel dan adik-adik, dia punya banyak anak ini, ya kan? Bahkan kadang-kadang barangkali dia lebih care dengan anak-anak yang lain, ya kan? Yang di rumah harapan. Nah, bagaimana Aurel merasa? Hal-hal apa yang mama lakukan yang membuat Aurel merasa bahwa mama itu selalu memberikan kesempatan yang terbaik kepada Aurel? You're still muted. Masih mute. Oke. Kedengaran nggak kalau sekarang? Kedengaran sekarang. Good. Ya, good. Jadi kalau menurut aku ya, kan biasa banyak orang tua yang nuntut anaknya misalnya kayak
harus jadi dokter, harus jadi apa gitu kan. Nah, kalau orang tua aku tuh, terutama mama tuh kayak, misalnya aku suka gambar, jadi mama tuh selalu support aku, selalu ngedukung aku apapun pilihan aku gitu. Jadi misalnya aku suka gambar, mama selalu sediain media-media yang bisa aku pakai buat nyalurin bakat aku gitu. Terus juga misalkan karena aku suka gambar, jadi mama juga mendukung buat aku kuliah yang berhubungan sama desain gitu. Jadi nggak selalu dituntut gitu untuk jadi apa. Jadi apa yang aku mau tuh mama selalu ikutin. Jadi ya pokoknya kayak selalu disupport gitu sih. Oke, itu bagus sekali. Nah, sekarang generasinya kan beda ya. Generasi mama itu barangkali belum terbiasa dengan anak itu menjadi animator, menjadi graphic designer. Itu kan pekerjaan yang barangkali dalam generasi mama itu nggak dianggap sebagai menghasilkan uang, ya kan? Iya. Pernah nggak misalnya isu ketegangan seperti itu, di mana apa yang Aurel inginkan dan apa yang Mama katakan, kamu pernah pikir nggak jadi dokter kek, jadi pengacara kek, atau apa gitu? Kalau itu terjadi, how did you resolve it? Bagaimana menyelesaikan itu sebagai seorang anak? Kalau aku sih kayak aku coba ngomongin aja gitu sama Mama. Kalau misalnya karena mungkin kayak udah kelihatan kan aku interestnya tuh di art gitu kan. Jadi apa ya, Mama juga ngerti sih kayak kalau misalnya aku selain di bidang art itu kalau misalnya nggak ada interest tuh jadi kayak bawaannya kepaksa gitu kan. Jadi menurut aku kayak saling komunikasi aja sih antara anak dan orang tua biar kayak bisa saling mengerti juga tentang passionnya di mana dan juga supaya anaknya juga jadi nggak kebawa tekanan gitu loh. Kalau misalnya kayak terpaksa gitu kan jadi justru nggak dibawa enjoy kan. Yeah. Kalau sekarang aku kuliah di mata kuliah yang aku enjoy itu jadi kayak bawaannya nggak stres gitu loh. Jadi kayak ya walaupun mungkin agak risky juga kan karena animation juga sekarang belum terlalu banyak kan di bidang pekerjaannya. Tapi kalau dibawa enjoy itu menurut aku bisa sih pasti bakal ada peluang pekerjaannya sih kalau menurut aku. Yang penting dibawa enjoy aja kalau menurut aku sih. FYI, ini anak IPA sebenarnya nilainya tuh lebih tinggi di matematika, di fisika, di kimia. Tapi waktu mau naik kelas 2 ngambilnya IPS. IPS-nya dia ekonominya 6, berapa gitu. Saya stres banget. Nanti kalau kamu nggak lulus gimana? Orang ekonomi nilai IPS-nya jelek gitu. Bukan jelek sih, tapi nggak terlalu bagus, nggak dominan di situ. Tapi dia karena suka, jadi ya udah kita ikhlasin dia di IPS dan sampai sekarang dia tetap nilainya tetap bagus dan dia lagi mencoba untuk dapat scholarship ke UK untuk melanjutkan di filmnya dan itu bagus sekali ya, Kak Silly dan juga Aurel. Thank you so much. Saya kira ini mungkin agak sedikit menyimpang ya. My apology, Kak Yuli ya dan Kak Silly. Saya kira ini bagus untuk mungkin juga Kak Silly bisa share dan juga mungkin Kak Yuli nanti bisa masuk sedikit untuk bicara mengenai bagaimana kita sebagai orang tua, kita bisa tetap mensupport anak-anak kita. Seperti dikatakan oleh Aurel tadi kan, itu adalah dia punya passion. Dan ada orang yang mengatakan that if you work in your passion, you will never work in your life. Kan gitu, ya kan? Your whole life. Itu passionnya punya enak aja, apalagi dibayar lagi. Nggak dibayar aja mau, apalagi bisa hidup. Nah, sekarang Kak Silly bisa tolong share nggak bagaimana you sebagai orang tua bisa menenangkan emosi, menenangkan kayak kita orang tua kan bawaannya itu khawatir sama masa depan anak ya. Bagaimana you menyesuaikan itu dan kemudian nanti Kak Yuli mungkin bisa tolong bantu juga untuk menjelaskan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menyesuaikan dan bukan minta anak yang menyesuaikan. Silakan Kak Silly. Iya. Kalau saya sendiri gini, saya selalu berpikir bahwa anak-anak ini bukan punya saya. Ini titipan Tuhan yang Tuhan titipkan ke dalam hidup saya yang harus saya bantu untuk mencapai tujuan penciptaan dia. Dia diciptakan pasti ada maksudnya ke dunia ini. Dan itu bukan untuk mengikuti apa yang saya mau.
Jadi saya tugasnya adalah mengantar anak saya bagaimana mencapai tujuan penciptaan dia, dan punya yang paling penting ya, punya akhlak yang mulia. Itu. Jadi kalau akhlaknya mulia, mau jadi apapun dia nanti, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat buat siapapun yang ada di sekelilingnya. Nah, makanya ketika dia bilang dia mau jadi apa, tadinya kan saya berpikir kalau dia jadi dokter, dia bisa keren, bisa nolongin banyak orang gitu. Tapi siapa yang tahu bahwa nanti mungkin setelah dia bisa menjadi orang yang bisa bikin film atau animator dan sebagainya, dia bisa bermanfaat juga. Nah, kalau saya sendiri, saya mencoba untuk day to day basic yang paling penting ya, setiap hari itu saya melihat progres anak-anak dan mensupport dengan maksimal. Jadi apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia mau, itu yang saya berikan. Dan saya nggak mau kasihnya setengah-setengah. Karena sekali lagi tadi, kalau kita mau mancing, mau dapetin ikan besar, kita harus kasih umpan yang gede. Jadi kasih yang terbaik buat anak-anak. Jangan setengah-setengah. Kasih yang terbaik. Kita kerja buat apa sih? Kalau cuma buat bisa makan enak, hidup enak, ya kita doang yang nikmati. Masa depan anak-anak kita tergantung dari apa yang kita kasih di saat ini. Apa yang kita mulai tanamkan ya? Iya, kita tanamkan yang baik, kita kasih yang terbaik, pupuk yang paling baik, semua yang baik, nutrisi yang baik. Insya Allah dia tumbuh menjadi nggak cuma pribadi yang baik, tapi prestasi yang terbaik yang dia suka ya. Dan itu akan menjadi modal buat masa depan dia nanti gitu. Oke, terima kasih Kak Sili. Kak Yuli, mungkin ada yang mau dijelaskan dari segi pengetahuan, dari segi apa ilmiahnya gitu. Kalau dari saya ini sebenarnya saya nggak banyak menambahkan ya Pak Hengki, karena saya juga anak saya masih kecil, jadi segala sesuatu yang kita tahu secara teori, nanti saya apakah bisa seikhlas Mbak Valen gitu ya, semulus dan mendukung, itu adalah progres. Tetapi yang paling penting kalau menurut saya ya, dalam kita membesarkan anak, selalu kita nggak bisa memaksakan anak itu. Jadi gini loh, anak yang pada saat kita nggak mendukung anak di bagian dia, kita mematahkan masa depan dia. Jadi karena penelitian menunjukkan bahwa anak yang gagal di satu hal jadi kegagalan itu akan menghasilkan kegagalan yang lain. Itu yang dikatakan demotivation. Anak jadi tidak termotivasi karena merasa saya nggak bisa. Karena tuntutan untuk bagian yang ini memang nggak sukai dan dia nggak bisa gitu ya. Sehingga kadang-kadang anak-anak kita melihat kok gagal lagi. Karena kadang-kadang kekurangan orang dewasa dalam hidupnya yang melihat nih anak punya potensi. Nah, potensi itu apa? Apakah potensi itu harus yang nomor satu, yang top, yang menang, yang penghargaan? Enggak loh. Penghargaan itu kan kadang-kadang anak ini peduli banget loh. Kok bisa tahu ya dia? Gitu ya. Salah satu tadi gambar yang saya pakai itu adalah keponakan saya. Karena dia punya kompleks ya dengan medical, dengan dia special need juga, dia nggak bisa ngomong, nggak ada suara gitu ya. Dalam keterbatasan dia, biar duduk aja nggak bisa, ngomong aja nggak bisa gitu ya. Ternyata kita pada saat mulai mengenal dia, kita bisa melihat dia itu begitu sensitif, dia bisa mengerti, dia bisa mengenal orang, dia mengenal papanya yang dia jarang-jarang ketemu karena medical yang harus di Singapura, dia harus stay di sana untuk pengobatan. Itu pun dia bisa mengerti, dan kita lihat kadang-kadang yang kita ngomongin, apapun yang kita omongin, kata-kata itu dia bisa mendengarkan, dia bisa menoleh, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa mengekspresikan, tapi dia bisa mendengar. Dan disitulah kita melihat, kita mengajarkan, kita menitipkan hal-hal yang positif. Karena sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya adalah anak kita yang tadi saya setuju banget ya. Tuhan menciptakan, sebenarnya kan kelemahannya disabilitas ya, kekurangan itu kan kekurangan di mata kita ya, bukan di mata pencipta. Itu saya percaya banget ya. Itu kekurangan di mata kita. Jadi kadang-kadang pada saat saya bilang, aduh ini anak sulit gitu ya, ada murid-murid yang sulit ya, pada saat saya mengajar pasti ada murid-murid yang sulit. Disitulah saya tiba-tiba diingatkan, Tuhan aja bilang dia nggak sulit, kamu kok berani bilangnya dia sulit gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu kayak,
aduh iya bukan dia yang salah, saya ini harus yang saya diberikan, Tuhan mau saya bertumbuh bersama-sama gitu Terus dari sekali, saya. saya kira poin yang Kak Yuli angkat yang terakhir itu adalah hal yang penting sekali ya. Kita melihat anak itu punya kebutuhan khusus, itu hanya semata-mata karena dia memang unik. Itu cara pandangan saya ya. Ya. Dalam Alkitab kan diajarkan ya. Saya sebagai orang Kristen dalam Alkitab diajarkan Tuhan menciptakan manusia itu pakai tangannya kan. Nah itu berarti manusia itu karya tangan. Nah kalau karya tangan itu kan bukan mass product, bukan produksi massal. Berarti setiap karya itu akan berbeda-beda dong. Karena kan unik kan. Makanya setiap orang secara kedokteran dikatakan setiap manusia unik. Kembar yang identik pun tidak 100% sama. Karena kenapa? Tuhan menciptakan setiap orang sama, ya. Jadi anak-anak ini berbeda. Nah, poin yang saya mau tekankan di sini dari Kak Yuli dan juga yang Kak Sili tadi sudah bolak-balik sebut juga adalah bahwa kita sebagai orang tua, tugas kita menyediakan lahan bagi mereka, menyediakan support bagi mereka, ya, bukan memproyeksikan keinginan kita, ya, kepada anak, ya. Saya ingat orang tua saya, ayah saya khususnya itu pengen supaya saya jadi dokter. Ya saya sih nggak keberatan jadi dokter. Masalahnya nggak ada fakultas kedokteran yang mau terima. Nah, itu yang jadi masalah. Ya kalau nggak mau ya sudah papa yang pergi bicara lah gitu. Tapi nggak ada yang mau terima ya mau apa gitu. Nggak, bukan itu. Tapi yang dia lakukan itu karena menurut dia itu profesi yang baik. Dan itu belum tentu bagi saya profesi yang baik, ya kan? Jadi jangan kita memproyeksikan keinginan kita khususnya, dan saya ingin katakan ini berhati-hati, khususnya kegagalan kita. Ya, saya tidak bisa jadi dokter, saya tidak bisa jadi insinyur, jadi anak saya yang mesti jadi dokter, anak saya yang mesti jadi ahli fisika untuk menggantikan saya. Itu nggak fair, ya. Nah, Kak Sili, terima kasih kalian berhenti. Sebelum kalian jalan lagi, saya ingin kembali kepada Aurel kalau boleh, ya. Aurel, apa yang you mau orang tua lain tahu? Apa yang ingin sampaikan kepada papa mama lain yang banyak di sini untuk supaya mereka tahu? Mungkin ada satu atau dua hal. Kalau buat aku sih mungkin buat parents di luar sana, kalau misalnya anaknya ada passion gitu, menunjukkan kalau dia ada passion di satu bidang, di-support aja walaupun mungkin kayak masih ragu gitu. Cuma biasanya kalau misalnya anaknya udah ada passion gitu, kalau dia udah ngelakuin sesuatu yang dia suka itu pasti dikejar ya benar. Dan juga pasti bakal sukses suatu hari nanti. Oke. Aku mau nambah gini. Silakan, Kak Sili. Ya, sebagai orang tua ya, yang paling penting adalah jangan misalnya nih kita percaya bahwa anak kita, oh ini dia kayaknya pinter gambar. Kadang-kadang hobi sama passionnya nanti itu belum tentu yang akan akan menjadi garis kehidupannya kelak gitu. Yang paling utama adalah kita peka, satu peka. Yang kedua support, tapi jangan kita yang menunggu seperti Kak Yuli tadi bilang, menunggu di garis finish yang lain. Anak kita mau kemana, kita nunggu di garis finish yang lain, terus kita maksain anak kita finishnya di situ gitu. Kalau kita sebagai orang tua nih, anak saya yang satu ada yang special needs, yang autism, itu saya day to day melihat, oh dia ternyata seneng gambar. Saya kasih alat gambar yang terbaik. Kalau orang lain lihat, ngapain sih anak autis dikasih alat gambar yang mahal-mahal kayak gitu. Nah, saya percaya bahwa dia mungkin suatu saat nanti akan menjadi ahli gambar manga gitu. Jadi saya kasih alat gambar yang terbaik dan dia menggambar semakin hari semakin bagus. Karakter kartun yang dia buat itu semakin bagus. Jadi saya selalu menanamkan ke dalam hatinya, ke dalam dirinya. Sama Aurel juga gitu. Kadang-kadang di tengah jalan Aurel waktu COVID kemarin dia ngomong gini, Ma, apa saya berhenti aja ya, saya pindah ke Indonesia aja, pindah ganti universitas. Aku bilang sama dia, ini baru setengah perjalanan. Dalam dunia film nanti akan lebih banyak lagi masalah yang akan kamu hadapi. Kalau sekarang baru kena batu sandungan kecil aja kamu berhenti, kamu nggak akan berhasil dimanapun gitu. Jadi di tengah jalan juga
kadang-kadang anak kita kehilangan harapan, dia kehilangan kepercayaan diri. Nah, fungsi orang tua itu juga harus support lagi, kasih dia kepercayaan, kasih dia tanamkan di mimpinya bahwa dia pasti bisa gitu. Kalau kita sudah menanamkan kamu pasti bisa, energi itu akan dia pakai untuk oke, orang tuaku percaya aku bisa, kayaknya aku pasti bisa nih. Dia akan move forward dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya. Begitu. Ya, dan kembali yang dikatakan oleh Kak Sili dan juga tadi tema kita hari ini ya, orang tua itu adalah champion yang paling utama bagi anak-anaknya. Bukan guru, bukan orang lain, tapi orang tua itu harus selalu menjadi pejuang, selalu menjadi pendukung bagi anak-anaknya. Waktu anaknya misalnya ternyata jalannya tidak sesuai yang diharapkan, jangan sampai kita orang tua mengatakan, kan sudah saya bilangin, coba kalau kamu ngikuti apa yang dikatakan papa mama, itu yang dikatakan Kak Yuli itu diputusin, dihancurin, ya jangan, kita perlu membangun mereka, betul kita kecewa, ya, tetapi sebagai orang tua kita lebih dewasa, ya, kita bisa menampung, bisa menahan, bisa menelan kekecewaan kita, ya, kita lebih dewasa dari mereka, anak sudah kecewa, anak sudah kayak aduh kok ternyata begini, jangan sampai kita kemudian menambah lagi kepada mereka mengatakan kan udah saya bilangin, makanya lain kali denger dong, ya kan, kita nggak mau diperlakukan gitu, ya jangan kita memperlakukan khususnya anak kita seperti itu, ya. Oke, saya serahkan kembali kepada Kak Yuli dan Kak Sili, ya, silakan lanjutkan. Thank you. Ini Kak Sili Kak Valen mau lanjutkan Kak atau cukup? Menurut saya sih itu aja. Jadi support dari orang tua yang paling pertama memang kita mengikuti setiap perkembangan anak, jangan paksakan apa yang kita mau, lalu berikan yang terbaik yang mereka butuhkan untuk bisa mencapai cita-citanya. Kalau di tengah jalan mereka tersandung atau mulai patah semangat dan mulai mau berubah pikiran, kita yang harus kasih tahu bahwa mereka pasti bisa. Jadi kadang-kadang anak itu butuh untuk dikasih tahu bahwa mereka itu mampu, mereka bisa, dan mereka pasti bisa melewati. Dan harus diajarkan bahwa di kehidupan ini tidak akan pernah mudah seperti waktu mereka masih kecil, semuanya enak, ada orang tua gitu. Suatu saat mereka harus menghadapi yang namanya real life. Real life itu tantangannya banyak dan memang butuh support dari orang tua. Dan terakhir kita menunggu di garis finish supaya mereka merasa bahwa oh ya, that's my finish line. Jadi mereka akan terus mengejar sampai ke sana. Gitu. Thank you. Iya. Makasih Mbak Valen. Jadi sungguh ya benar ya pada saat kita memikirkan kita harus ada orang yang mempercayai, dan memang benar ini tugas ini banyak di beban orang tua, benar ya, saya sangat setuju. Tetapi pada saat yang bersamaan saya juga mengingatkan buat guru-guru di sini, penelitian menunjukkan hanya dibutuhkan satu guru, anak bertemu satu guru yang percaya pada mereka, yang memberikan, yang mengerti mereka, menerima mereka, dan mendorong mereka untuk belajar, untuk bertumbuh. Hanya dibutuhkan satu guru untuk mengubah pandangan anak tentang pembelajaran. Luar biasa ya. Jadi anak mungkin punya pengalaman yang nggak mengenakan tentang belajar gitu ya. Dan hanya dibutuhkan pengalaman satu, bertemu guru yang benar-benar mengerti, yang mau menerima mereka, mereka bisa mengubah dan mengatakan bahwa ternyata saya mampu loh, ternyata saya bisa loh, gitu ya. Dan itu luar biasa, itu adalah power kita. Nah, saya mau melanjutkan sedikit aja sebelum masuk tanya jawab, yaitu bagian ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah support for you, buat orang-orang, buat guru, buat orang tua, yang terutama buat orang-orang yang merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Perlu sekali kalian juga memerlukan support gitu ya. Ini ada Robert Broad mengatakan, in the happiest of our childhood memories, our parents were happy too. Jadi pada saat kita melihat, kita sendiri melihat ke belakang, saat-saat yang paling indah dalam masa kecil kita, kita melihat orang tua kita juga bahagia. Jadi walaupun orang tua harus berjuang buat anaknya, orang tua harus mengorbankan segala buat anaknya, tetapi orang tua, kebahagiaan orang tua itu akan berpengaruh terhadap kebahagiaan anak. Karena itu penting sekali support buat
orang tua itu. Jadi bagaimana caranya build your team? Mulai dengan keluarga inti Anda. Jangan ditanggung sendiri oleh mama terutama, ya. Bagikan ke orang ayah, diajarkan suami pasangannya atau diajarkan ke anak-anak gimana sih caranya kamu membantu adik kamu misalnya. Ajarkan mereka. Kemudian cari komunitas, berbagi beban dengan teman yang dapat mendukung, teman yang tidak mendukung, kita kadang-kadang harus menarik diri, gitu ya. Dan sediakan waktu untuk kebutuhan pribadi. Saya ini ingin menutup dengan ini ada satu quote yang sangat saya sukai. Dikatakan gini ya, jangan melihat kaki saya tidak berlari, jangan hanya melihat tangan saya yang tidak bisa bergerak, jangan hanya melihat mulut saya yang tidak berbicara. Ini adalah bagian-bagian yang rusak, bagian-bagian yang tidak sempurna, tapi ini bukan semua seluruh diri saya. Tetapi lihatlah nyala terang itu di mata saya. Lihatlah pada jiwa saya yang mengasihi, lihatlah pada pikiran saya yang tetap berpikir, dan bagian-bagian ini adalah bagian siapa saya sebenarnya. Oke, jadi melihat anak secara menyeluruh. Nah, saya mau menutup dengan sebuah kisah. Ini saya membagikan kisah ini namanya Ibu Laurel dan anaknya Emma. Mereka anaknya adalah autism dan autismenya termasuk dalam low function ya. Jadi yang benar-benar non-verbal sampai sekarang nggak bisa ngomong dan sangat terbatas gitu ya. Kemudian pada saat anaknya berumur 20 tahun, si ibu ini menulis sebuah puisi yang mengatakan kehormatanku. Gitu ya, jadi privilege itu kehormatan gitu ya. Ini saya akan bacakan, saya menerjemahkan dengan bebas, bisa dibacakan bahasa Inggrisnya lebih bagus gitu ya karena dia ini penulis puisi, tapi saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Dia katakan, saya menemukan sukacita selama 20 tahun bersama denganmu, di mana kita disatukan oleh busur listrik yang menyala pada saat kelahiran dirimu, dan diisi ulang oleh kegigihan kehadiranmu dan oleh kasih yang saya sekarang mengerti senantiasa menguatkan segala sesuatu di antara kita. Bagian ini sangat menggambarkan anaknya karena anaknya itu gigih, anaknya itu benar-benar dan keras kepala ya. Kalau mau apa dia harus dia menyatakan, dia akan menyatakan, dia nggak malu-malu punya. Kita sudah bertumbuh, baik kamu dan saya. Kamu tepat di hadapanku, dari bayi menjadi seorang wanita, dengan sikap yang tidak membutuhkan kata-kata untuk menyatakan pendapatmu atau mendapatkan keinginanmu. Apa yang tidak terucap, yang mereka sebut autisme, dan semua yang lain, bukanlah sebuah kehilangan, namun sebuah misteri, sebagaimana sebutir pasir yang bertindak sebagai benih dari mutiara yang indah, yang sangat berharga bagi saya sekarang. Saya bertumbuh lebih dari apa yang kamu ketahui. Semua karena kamu ada di sini menghadiahkan saya dengan suatu kehormatan untuk berada bersamamu. Selamat ulang tahun, Emmaku. Gitu. Ini adalah suatu puisi yang menggambarkan betapa seorang ibu punya hati yang begitu mensupport anaknya, menerima anaknya, tapi pada saat bersamaan menerima si anak ini dan melihat anak itu adalah sebuah hadiah yang indah. Sehingga support itu datang bukan dengan saya punya mimpi nih anak harus hidupi, bukan. Support itu datang dengan hati yang ini satu kehormatan. Nih anak lahir dan ada dalam hidup saya. Dan saya bertumbuh, si orang tua ini mamanya bilang saya bertumbuh lebih dari apa yang si anak ketahui. Mungkin si anak itu tidak mengerti apa dampaknya dia buat mamanya, tapi mamanya itu bertumbuh dengan luar biasa. Dan ini adalah suatu gambaran yang indah. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk waktunya. Silakan saya kembalikan ke Pak Hengki. Terima kasih Kak Yuli ya, dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Valencia atau yang saya lebih biasa panggil dia Kak Silly ya. Nothing silly about her. Kak Yuli, bisa tolong kembali ke slide, bisa screen share ke slide sebelum yang terakhir tadi ya. Saya kira itu satu hal yang penting sekali untuk kita, khususnya dengan yang satu lagi, yang jangan lihat hanya kaki saya yang tidak bisa bergerak ya bagian ini. Saya kira kita penting sekali ya untuk jangan melihat anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu, jangan kita lihat mereka dari segi apa yang mereka tidak bisa. Oke? Ini mungkin klise ya, ini mungkin sesuatu yang sudah
banyak bapak ibu yang berpengalaman di dalam bidang anak-anak berkebutuhan khusus jauh lebih dari saya. Saya tahu banyak di sini ya yang sudah lakukan. Tetapi saya ingin mengingatkan dan juga ini mengingatkan diri saya sendiri. Jangan melihat anak-anak ini dari segi apa yang menjadi kekurangan mereka. Dan bukan hanya anak-anak ini ya. Jangan kita pernah melihat siapapun ya. Jangan kita pernah melihat siapapun dari segi kekurangannya. Itu nomor satu. Nomor dua, jangan kita menilai diri kita sendiri itu dari segi kekurangan kita. Oke? Kekurangan itu selalu ada pada setiap orang. Pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Ya kan? Tapi jangan sampai kita melihat orang itu dari kekurangannya dan jangan juga kita menilai diri kita dari segi kekurangan kita. Dari dalam bahasa Inggris dikatakan don't let your weaknesses, don't let what you are not able to do to define yourself. Ya, itu hal yang penting sekali. Kita melihat anak-anak ini, melihat keunikan mereka, melihat apa yang mereka bisa lakukan, dan dikatakan Kak Yuli dan Kak Valencia tadi, setelah kita temukan apa yang mereka bisa, kita dorong mereka, kita pupuk mereka, kita bukakan jalan bagi mereka. Ya, tadi sudah agak disinggung sedikit di sini oleh Kak Yuli juga. Kita sebagai orang tua kita menunggu di garis finish. Ya. Jangan sampai finishnya salah, gitu ya, finish yang maunya kita. Tapi saya kadang-kadang waktu saya ngomong pada orang tua, saya suka katakan begini, kita sebagai orang tua dan guru, ya, sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita ini jalan di depannya mereka. Kita punya beberapa fungsi. Kita menuntun mereka, ya, kita lebih besar, jadi mereka bisa lihat, mereka nggak bisa lihat terlalu jauh, mereka bisa lihat kita, ya. Makanya kita perlu berjalan dengan benar, tetapi juga yang kedua, kita di depan itu adalah membuka jalan bagi mereka. Ya, ke finish itu bukan untuk kita, bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk hebatnya kita. Coba lihat anak saya jadi dokter loh, anak saya jadi pengacara, anak saya jadi ini, jadi itu. Bukan soal kehebatan itu, ya. Tetapi adalah supaya kita membuka jalan, membuka kesempatan, ya, kayak patwal gitu, ya, suruh mobil lain minggir, supaya apa? Anak saya itu bisa jalan, ya. Tugas kita sebagai orang tua adalah menyediakan dukungan sebesar-besarnya kepada anak. Tujuan kita sebagai guru bukan hanya menanamkan ilmu pengetahuan, ya. Mereka bisa belajar dari berbagai sumber kali ini, ya. Tetapi kita sebagai pendidik, kita juga perlu menjadi suri teladan bagi mereka, menjadi contoh bagi mereka. Ya, itu sebabnya di dalam waktu saya bicara kepada guru, biasanya saya selalu mengatakan, dan ini kembali dari perspektif Kristen ya. Dulu saya selalu katakan kepada guru-guru sekolah minggu, kalian tidak boleh menjadi guru sekolah minggu sampai kalian memenuhi satu syarat. Dan ini selalu requirement saya kepada guru-guru Sunday School. Kalian menjadi guru sekolah minggu itu bukan soal berapa pintar untuk bercerita, berapa pintar atau berapa suka untuk kepada anak-anak, bukan. Ya, dan ini berlaku juga kepada semua profesi ya. Kita kalau mau menjadi guru, tugas pertama kita adalah bersedia mendoakan anak-anak itu. Bersedia memberi diri kita kepada anak-anak itu. Ya, setelah kita bersedia memberikan diri kita pada anak-anak itu, baru kemudian kita punya hak untuk anak-anak itu ikut kita. Ya, baik, terima kasih sekali. Ya, nah, Kak Yuli dan juga Kak Valens, ini pertanyaan secara umum. Ya, ada pertanyaan ada beberapa pertanyaan saya rangkumkan di sini. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana untuk let me see ya. Bagaimana caranya supaya tidak diskriminasi dan punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah hidup bagi anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sebagai orang tua ya, bagaimana kita menolong dalam menyelesaikan masalah mereka, dan juga ada pertanyaan bagaimana kita sebagai orang tua yang bekerja itu bisa membentuk perilaku positif bagi anak yang berkebutuhan khusus
Dan juga pertanyaan lain yang masih sama, bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa menjaga mental kita, khususnya dalam masa pandemi ini. Nah, semua pertanyaan ini semua pada dasarnya adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa menyediakan dukungan yang terbaik, ya, di tengah-tengah masalah yang sementara kita sendiri hadapi, ya kan? Pandemi ini anak barangkali nggak ngerti apa-apa. Nah, kita sebagai orang tua, kita kehilangan kerjaan barangkali, kita kesulitan dengan masalah ekonomi barangkali. Nah, bagaimana kita bisa tetap memberikan dukungan yang terbaik bagi anak-anak kita? Silakan, Kak Yuli dan nanti mungkin Kak Valens bisa share juga. Oke. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang sangat baik dan sangat berat. Ya, karena bagaimana cara orang tua menjadi pendukung terbaik anak-anak. Itu adalah satu, menurut saya, orang yang berpikir jadi gini, untuk Bapak Ibu bisa sampai kepada pertanyaan itu adalah step pertama. Itu adalah step pertama di mana Bapak Ibu bisa sampai ke pertanyaan itu, merasa bahwa saya mau lebih baik lagi untuk mendukung anak saya. Jadi kalau saya selalu seperti gini, sama seperti kita tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa mengetahui masalahnya, kita juga tidak bisa mendukung anak tanpa mengetahui anaknya. Sehingga masanya akan kembali satu tahap yang paling gampang adalah kita melihat, kita harus mengerti dan memahami siapa anak kita, apa yang dia sukai, apa kebutuhannya, support yang mana yang dia butuhkan. Jadi mau nggak mau harus memberikan waktu untuk membangun relasi dengan si anak. Itu aja sih satu. Kenapa kok feedback ya? Ya, itu aja satu yang paling penting menurut saya. Itu adalah satu yang paling utama. Pada saat sudah menyadari, oh saya mau lebih lagi, relasi saya ini lebih lagi, bisa lebih lagi. Dan yang kedua adalah, oke, kalau gitu, kalau relasi ini penting, kalau support itu selalu dengan relasi, ya, hari ini kita baca, support itu selalu dengan relasi, maka saya akan meluangkan waktu yang lebih lagi untuk membangun relasi itu. Itu dari saya, Pak Hengki. Oke, terima kasih sekali. Dan saya kira memang itu merupakan hal kuncinya ya. Mudah-mudahan dari ketiga teman yang bertanya itu bisa mendapatkan paling tidak masukan, mendapatkan insight mengenai apa yang ditanyakan. Kak Valencia, ada yang mau ditambahkan dalam menjawab pertanyaan tadi? Ya, kalau tadi saya juga sempat dengerin ada yang butuh bantuan, misalnya kalau mereka adalah orang tua yang bekerja. Nah, memang agak dilematis ya kalau misalnya kita orang tua yang bekerja. Saya sendiri dapat privilege akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja karena saya berpikir bahwa anak-anak ini dititipkan Tuhan dalam kehidupan saya. Ini buat saya anak-anak ini berharga, lebih berharga dari cita-cita saya waktu saya merantau. Dulu saya orang Toraja, pantang pulang sebelum sukses kan. Tapi sukses buat saya bukan berarti harus menjadi wanita karir seperti yang saya ada dalam kepala saya. Sukses saya adalah mengantar anak-anak saya yang sudah Tuhan titipkan ke dalam kehidupan saya untuk menjadi maksimal dalam hidupnya. Dan kalau misalnya kita tidak bisa berhenti bekerja, harus mencari caretaker yang bisa membantu menjembatani. Jadi dulu saya juga sempat sibuk juga karena selain walaupun sudah berhenti bekerja, saya tetap melayani di Rumah Harapan Indonesia. Sebelum Rumah Harapan Indonesia juga ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan. Dan saya berusaha untuk dapat support dari dulu saya ada pembantu yang bisa saya tanyain ketika saya pergi, saya ajarin bagaimana mendampingi anak saya, bagaimana membimbing dia day to day, jadi hari demi hari bagaimana dia kesehariannya. Yang penting itu tadi, komunikasi itu yang paling penting dijalin, dan orang yang membantu kita ini benar-benar harus orang yang sangat suportif. Karena gini, menjadi orang tua anak special needs itu nggak gampang.
kadang-kadang kita emotionally corrupted dan akhirnya karena kita stres ini tertransfer lagi ke anak, anaknya makin stres, kita berdua overwhelmed, jadi target yang mau kita capai nggak tercapai dua-duanya, hancur berantakan. Jadi me time itu juga penting. Orang tua harus, jadi kayak kalau kita naik pesawat nih, sebelum kita nolongin orang kan kita harus pakai masker dulu, nolongin diri kita sendiri dulu sebelum kita nolongin anak kita. Jadi penting sekali untuk orang tua itu manage perasaannya juga, manage ekspektasi, jangan terlalu mengharapkan anak kita sama seperti anak orang lain. Be grateful of what they can do. Jadi setiap langkah kecil yang bisa mereka lakukan itu ucapin terima kasih dan ekspresikan itu ke anak. Jadi anak merasa bahwa dia ini berharga, dia ini dibanggakan sebagai anak. Jadi dia merasa bangga juga bahwa dirinya tuh berarti buat orang tua. Dan support system yang kita butuhkan tuh selain misalnya pembantu kalau bisa, tapi kalaupun tidak bisa, mertua kita, orang tua kita, tante kita, siapapun yang ada di sekeliling kita berusaha untuk manfaatkan mereka, membantu kita membesarkan anak-anak gitu. Baik, terima kasih Kak Valencia dan juga Kak Silly ya. Nah, ingin follow up dari apa yang kalian bicarakan dan apa yang kita sudah bicarakan tadi ya, dan juga ada pertanyaan yang sama dari Ibu Hani Hernayanti. Kita dari tadi bicara orang tua, kita dari tadi bicara guru, ya kan? Nah, khususnya kalau kita kembali kepada orang tua ya, Kak Yuli dan Kak Silly, kita ini bicara selalu asumsinya dua. Dan memang teorinya, idealnya sebagai ayah dan ibu kita ini kan sepaham, sehaluan ya, langkahnya tuh sama-sama gitu. Tetapi dalam kenyataan kan sering papa dan mama itu kan berbeda caranya ya. Apalagi kita di Indonesia misalnya kadang-kadang bukan cuma papa mama ya, mertua juga tinggal di sana ya, kakek nenek opa omanya ada di sana. Ini yang ngajarin banyak banget gitu, dan seringkali itu kan berbeda yang dilakukan oleh si opa oma, si mertua apa itu kan lain itu ya. Nah, pertanyaan dari Ibu Hani Hernayanti itu kira-kira sejalan ke arah sana ya. Bersyukur sekali jika anak mempunyai dua orang tua yang bisa memberi support yang sama. Tapi kalau cuma dapat salah satu dari orang tua, sementara salah satu orang tua selalu sebaliknya sering menjatuhkan mental anak, apa dampaknya pada anak? Dan mungkin juga saya tambah pertanyaannya, bagaimana caranya menangani hal ini? Saya dulu kah? Silakan. Oke. Ini adalah situasi yang sulit ya. Tetapi saya mau bertanya juga, mau klarifikasi. Sebenarnya gini, pada saat anak itu, orang tua yang satu itu menjatuhkan anak, ya kan, katanya kan menjatuhkan mental anak, apakah itu dari versi dia dikeluarkan dari kasih? Jadi gini ya, kadang-kadang orang tua, bukan begitu caranya, itu mesti dikerasin. Karena kalau enggak dia tambah manja, misalnya contohnya ya, itu kan ada pemikiran-pemikiran orang dulu kan seperti itu ya. Wah nggak boleh, itu mesti dipukul aja, kalau enggak tambah begitu jadi-jadi. Soalnya kalau enggak gitu enggak beres. Nah ya, jadi sebenarnya dikeluarkan itu dengan sebenarnya dia menyayangi anaknya, tapi caranya salah. Kalau seperti itu Bu, lebih baik atau Pak Hengki lebih baik selalu kita melibatkan pihak ketiga. Karena istri sama suami kalau menjelaskan tidak akan bisa aneh gitu ya, suami itu kadang-kadang susah atau istri juga susah mendengar dari pasangan sendiri karena melihat kamu ada kebutuhan, soalnya itu kan menurut kamu gitu ya. Tapi pada saat beginilah kita libatkan orang ketiga yang direspek oleh si suami. Misalnya ya suaminya respect ada satu orang yang bisa mengerti dan bisa memberikan masukan yang bagus. Nah itu libatkan pihak ketiga dengan arti gitu, jangan dengan arti gini ya, bukan jangan ini loh Pak, ini suami saya itu begitu, ini sama anak enggak yang gini, Pak gimana ya sebenarnya yang paling baik ya tanya, atau Bu gimana ya sebenarnya ini dari anak ini saya itu memang bergumul, soalnya kan memang anak itu kadang-kadang terlihat mungkin nggak mau kerjakan tugas, apa kita mesti kerasin, tapi kalau kerasin saya juga takut. Nah kita mendapat masukan yang dari pihak ketiga itu yang bagus. Nah jadi pendidikan informasi itu sangat penting. Pelan-pelan ya Bapak Ibu yang nggak bisa konstan, karena
kita belajar sama seperti kita melihat anak kita progres hari demi sehari, sama hubungan dengan orang lain juga gitu. Kita juga progres mengenal anak kita sehari demi sehari, orang lain juga menerima anak kita itu sehari demi sehari. Jadi progres, disitulah showing grace. Nah, tapi di mana kita harus menjadi tameng anak kita. Jadi pada saat anak kita dijatuhkan, kita datang, saya tahu memang sakit ya kalau orang ngomong gitu. Tapi mama yakin kamu bisa, misalnya gitu ya. Jadi kita yang mengisi ngulang lebih banyak lagi. Kita mengisi ngulang, karena nggak ideal. Nah, tapi kisahnya beda kalau suaminya abusive, benar-benar mamanya suaminya mabuk-mabukan, abusive, atau apa yang benar-benar nggak aman buat anaknya. Kalau itu situasinya berbeda ya, karena kalau pandangan saya selalu mengamankan anak. Memastikan trauma itu nggak terjadi terus-menerus di dalam rumah. Jadi itu ada dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau mamanya itu datangnya dari kasih, ya itu banyak cara. Tapi kalau datangnya dari apa ya, yang kayak dari kepahitan orang tua, nah itu kadang-kadang orang tuanya, papanya perlu mengalami proses konseling terlebih dahulu. Jadi anak itu kita perlu membentengi, kita perlu melindungi anak kita gitu. Itu dari saya, Pak Hengki. Ya, kalau dari saya mungkin tambahan sedikit, karena menurut saya apa yang sudah dipaparkan Kak Yuli itu menurut saya udah paling bagus ya. Tapi kalau dari sisi kami berdua nih, kebetulan saya juga dengan bapaknya seringkali berbeda pendapat untuk dalam hal anak gitu. Tetapi satu hal yang selalu saya jaga adalah saya tidak mau anak-anak melihat orang tuanya konflik karena mereka gitu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, saya selalu mengedepankan bapaknya duluan, karena bapak itu ibaratnya apa ya? Kalau di semua agama mengajarkan suami itu adalah imam kan, bapak itu adalah kepala keluarga. Jadi itu yang harus dihormatin dulu. Kalau saya selalu begitu, hormatin aja bapaknya, apa yang bapaknya ngomong, iyain dulu. Tetapi di dalam perjalanan, terkadang kalau ada momen yang pas, saya ngomong pelan-pelan, seperti air yang netesin batu. Batu itu kan keras, tapi kalau ditetesin pelan-pelan, lama-lama lubang juga kan batunya. Jadi cara saya seperti itu. Kalau ada momen yang lagi santai, lagi enak, saya masuk pelan-pelan. Kalau dia masih berkeras, saya tarik lagi. Habis itu pelan-pelan saya masuk lagi. Ada momen-momen kapan sampai akhirnya bapaknya lurus juga. Iya benar juga ya. Akhirnya ngikut apa yang saya mau. Dan yang kedua, saya selalu percaya kekuatan doa. Jadi kalaupun kita fight, saya mengalah tetapi saya berdoa. Semoga Tuhan kasih saya hikmat apa yang harus saya putuskan. Tapi kalaupun keputusan saya ternyata yang benar, saya minta supaya Tuhan ubahkan hatinya yang keras. Dan itu ternyata bisa sangat membantu sampai proses hari ini anak-anak bisa ngikutin semua yang mereka cita-citakan, mereka impikan, dan yang mereka mau begitu. Oke, ya, dan apa yang dikatakan tadi itu mengingatkan saya ya, dan bahwa memang sebagai orang tua disitulah pentingnya kita menjadi orang tua yang beribadah ya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang cuma tahu cari uang, cuman mengejar karir kita, walaupun semua itu penting, apalagi dengan dalih mengatakan ini adalah untuk anak, tapi kemudian kita lupa untuk beribadah. Kita lupa untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Ya, orang tua beribadah itu adalah orang tua yang mendapatkan dukungan yang terbesar. Tadi kan Kak Yuli mengatakan orang tua juga perlu support kan. Nah, support kita terbesar itu adalah dari Tuhan. Ya kan? Kita membutuhkan hubungan kita dengan Tuhan, dan waktu kita stabil dengan Tuhan, disitulah kemudian kita bisa menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Dan juga tadi sudah dikatakan oleh Kak Yuli, saya mau tekankan sekali lagi, kita sebagai orang tua perlu belajar untuk terus bertumbuh. Dan kembali, para orang tua yang ada di sini, ya saya katakan apa yang saya katakan 2 minggu yang lalu. Kita bisa lulus S1 dalam bidang psikologi, kita bisa lulus S1 dalam bidang S2 dalam dalam jurusan-jurusan lain, ya, ekonomika, akuntansi, fisika, tapi sampai sekarang belum pernah ada S1 dalam bidang menjadi orang tua. Kita belajar dari orang tua itu sambil jalan, dari kesalahan kita. Dan kita selalu mau belajar.
menghadiri webinar semacam ini, ya, itu merupakan satu hal yang saya sangat salut pada para orang tua, ya, bersedia untuk terus belajar, mau mengakui kekurangan, mau mengakui apa yang saya tidak bisa, dan kemudian belajar dari orang lain. Nah, hal yang lain juga, saya ingin agak sedikit beralih di sini. Kita sebagai orang tua, tiap orang tua itu adalah individu. Nah, itu berarti setiap orang tua itu kan punya latar belakang, agenda, punya baggage kita sendiri-sendiri yang kita bawa, ya kan? Saya mungkin menjadi orang tua yang disiplin, yang keras. Karena kenapa? Saya sejak kecil besar dalam keluarga yang orang tua saya keras. Jadi saya juga keras sekarang, ya. Tapi anak saya itu barangkali tidak terbiasa dalam situasi seperti itu. Diana Baumrind, ya, itu mengatakan bahwa ada paling sedikit ada 4 macam tipologi orang tua gitu ya. Ada yang disebut dengan authoritarian, ada yang disebut dengan autoritatif, ya. Terus ada apa lagi? Indulgent. Terus ada satunya apa lagi? Ya. Ada 4 parenting style kan. Nah, bagaimana supaya kita sebagai orang tua, ya, itu Kak Yuli, supaya saya bisa mengenali bahwa parenting style saya barangkali berbeda dari suami saya, berbeda dari pasangan saya. Nah, bagaimana kemudian supaya kami berdua itu bisa menyelaraskan? Karena mungkin saya orangnya otoritatif, sementara pasangan saya itu adalah indulgent, membiarkan. Jadi caranya kita mengungkapkan rasa cinta kasih dan perhatian kepada anak itu kan berbeda, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa nggak konflik gitu? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang sebenarnya pada saat kita melihat parenting style itu yang pertama kita harus ini juga bagus nih buat yang masih muda, yang belum menikah ya, nanti kalau atau yang belum punya anak gitu, lebih bagus dibicarakan di awal. Jadi gini, dalam kita kecenderungan kita gini, we parent the way we were parented. Jadi kita menjadi orang tua sebagaimana kita diperlakukan oleh orang tua kita. Itu default sistem kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah melihat orang tua lain. Kita tidak bisa memahami orang tua lain seperti apa, gitu ya. Jadi di situ itu yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi kalau masalah seperti itu, pertanyaannya, kalau kita berbeda bagaimana ya? Biasanya kita bicarakan. Nah, orang tua kebanyakan kan nggak ngerti tuh ya, uninvolved lah, permisif lah. Tetapi kalau mereka benar-benar mencintai anaknya, sebenarnya kita perlu membicarakan yang penting itu apa? Ada balance antara kasih dan disiplin. Nah, ini saya takut masuk topik baru ya. Tapi yang saya bilang sebagai parenting, kasih dan disiplin itu harus berjalan bersama. Kasih itu seperti bensinnya, disiplin itu seperti mesinnya. Kalau kita mau itu mobil, jalannya lurus, mesinnya harus benar, disiplinnya benar. Tapi harus bensin juga. Disiplin tanpa kasih, mesin yang bagus banget ya, beli Porsche gitu, Mercedes ya. Tapi nggak dikasih bahan bakar, nggak bisa jalan tuh mobil, cuman jadi pajangan. Ya, tapi kalau mobil yang bagus cuma isinya cuma bensin, nggak ada mesinnya, itu nggak bisa jalan, bahkan bisa terbakar sendiri ya. Nah, itulah yang dipermisif. Begitu dia mengasihi, tapi nggak ada disiplinnya, dia bakar diri, jadinya ya self destruction. Makanya sering kali dikatakan kalau anak yang dimanja akan lead ke self destruction, itu maksudnya pada saat dia cuma diberikan kasih tanpa batasan. Jadi anak butuh 2 itu, dan disitulah harus kadang-kadang kita nggak sadar. Orang tua merasa dengan disiplin saya menunjukkan kasih. Nah, kita menunjukkan, saya tahu kamu menunjukkan disiplin ini, itu adalah kasih kamu. Tapi anak kamu nggak mengerti kalau kamu itu mengasihi. Kadang-kadang ada batas-batas tertentu, ada orang tua yang lebih lagi kalau kita bicara soal bahasa kasih, itu kan ada lagi ya. Ada orang tua yang bahasa kasihnya itu sentuhan. Tapi ada anak yang nggak suka disentuh, merasa kayak gerah banget nih, papa kok deket-deket gitu ya. Jadi papanya merasa dia nggak senang sama saya. Tuh anak nggak mau spend time sama saya, padahal anaknya merasa, kenapa sih papa kalau ini selalu kayaknya maunya deket-deket misalnya gitu ya. Atau ada anak yang sukanya itu dibelikan sesuatu.
Tapi papanya cuma suka perhatian, suka tanya, kamu gimana? Dia bilang, papa tuh cuma nanya-nanya, tapi nggak pernah kayak orang lain itu beliin gitu ya. Jadi itu bahasa kasih lagi. Jadi sebenarnya intinya pada dasarnya itu kan semua nama-nama kerennya ya Pak Hengki ya, itu kan nama-nama kerennya gitu ya. Tapi sebenarnya orang tua itu secara insting itu ada loh. Nih anak ini sebenarnya begini, kalau kita mau mengambil waktu, kita mau menerima bahwa anak kita berbeda dengan kita, tidak sama apa yang bekerja untuk saya, tidak tentu bekerja untuk anak ini. Begitu kita melihat anak itu secara individu yang unik, disitulah kita bisa terbuka. Oh iya, nih anak ini gini ya. Kok bisa ya? Kadang-kadang bertanya, nih anak kok bisa gini ya? Ini dari turunan dari siapa? Misalnya saya nggak tahu ya, kalau Mbak Valen sama suami pinter gambar misalnya, ya kalau nggak, dua-duanya nggak pinter gambar misalnya, terus nih anak kok dua-duanya suka gambar gini ya? Ini turunan dari siapa? Tapi kita menerima, nggak bisa. Nggak ada sejarah orang menggambar di keluarga kami, nggak boleh kan itu. Berbeda ya. Tapi pada saat kita terbuka melihat nih anak nih unik banget ya. Kita apa ya? Yang gambar saya suka we marvel. Ya, jadi kayak kita melihat kayak Tuhan menciptakan kita, ya, sekali lagi kepercayaan saya Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang sungguh sangat baik. Itu kayak Tuhan aja tuh menciptakan kita, dia itu marvel gitu, kayak lihat wah ini bagus banget. Kenapa kok kita nggak melihat anak kita marvel? Wah anak saya ini dibikin Tuhan ini hadiah ini bagus banget gitu ya. Cukup dengan kehadiran kamu tuh cukup gitu. Nah disitulah anak itu bisa bertumbuh. Gitu dari saya sedikit Pak Hengki. Ya, tadi bicara bahasa kasih ya. PR saya sebetulnya malam ini adalah setelah saya lagi ada satu artikel yang saya lagi mau baca, belum sempat baca selesai. Artikel itu berbicara mengenai bagaimana kalau kita dan pasangan kita itu punya bahasa kasih yang berbeda. Ya, itu yang satu sukanya sentuh, yang satunya nggak mau disentuh, yang satu senengnya diomongin verbal affirmation, yang satunya anggap yang kayak gitu gombal melulu, kosong melulu, bagi dia tuh nggak perlu yang gitu, ya. Itu saya pengen baca artikel itu setelah selesai ya. Tapi terima kasih menyentuh itu. Dan ini ada pertanyaan dari Kak Afri Simatupang, ya. Saya seorang guru PAUD. Namun ada beberapa ABK yang menjadi murid saya. Dan Tuhan itu membuat saya mencintai mereka. Saya ingin sekali menolong mereka, namun saya belum punya dasar ilmu untuk bisa menolong mereka. Saya sudah mengikuti banyak webinar untuk menolong ABK. Namun saya merasa itu belum yang terbaik. Apa yang saya harus lakukan, Kakak? Kalau saya harus kuliah lagi, saya harus mengambil jurusan apa? Ya, silakan Kak Yuli bisa mungkin memberikan masukan dalam hal ini. Kalau dalam hal ini menurut saya, wah ini luar biasa ya. Satu, banyak guru-guru yang mulai dengan hati ya. Kalau sudah mulai dengan hati itu sudah langkah yang benar gitu ya. Karena saya kalau mau mencari guru juga selalu bertanya mengapa kamu milih guru. Kalau dia bilang ya soalnya yang lain nggak mau terima saya gitu kan ya. Itu kita mempertanyakan. Nah, yang kedua, cara belajar yang paling baik adalah dengan di lapangan. Jadi gimana caranya? Cari orang-orang, guru-guru di tempat itu yang sudah terbiasa menangani anak ABK. Belajar dari mereka. Itu namanya mentorship ya. Jadi mentorship program itu jauh lebih baik daripada di kuliah. Nah, kalau di kuliah apakah ada? Ini saya harus tanya lagi sebenarnya ya. Jadi ini tadi saya ada direct message, ada personal message. Silahkan nanti kontak saya. Soalnya kan bagian ABK itu banyak banget, apakah kita mau di sistem integrasi, maunya di speech therapy, maunya di OT, maunya di ABA gitu ya. Jadi maunya di mana gitu, itu banyak banget gitu. Jadi pemilihannya spesifik. Nah kalau soal pendidikan, di bidang pendidikan, nah biasanya itu lebih menggunakan ke behavioral atau kognitif. Nah disitulah tetap harus mentorship, tetap harus dibimbing bersama-sama berjalan melihat ini anak kasusnya gimana, apa yang saya lakukan. Ternyata nggak bisa, ada laporan lagi. Itu mau nggak mau harus pengalaman ya. Yang teman saya selalu bilang harus dengan jam terbang gitu ya, terbang tinggi gitu ya. Tapi dengan pengalaman. Gitu dari saya sih Pak Hengki. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan, kita agak beralih topik lagi ya. Ini pertanyaan dari Megelian Akihari. Megelian Akihari ini dari Ambon, mahasiswa dari Fakultas Teologi UKIM. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus, tetapi kebutuhan khususnya itu adalah tunagrahita. Karena kita banyak bicara mengenai emosi, kita banyak bicara mengenai memberikan mereka kesempatan.
Nah, bagaimana dengan anak-anak tunagrahita ini? Kalau saya tetap sama ya Pak ya, karena buat seminar ini kan tentang emosi, tentang perilaku ya. Nah, memang dengan saya jujur pengalaman saya sangat minim ya kalau tunagrahita ya. Jadi mau nggak mau kita harus melihat lagi masuk dalam dunia anak itu, mengetahui keterbatasan anak itu. Kadang-kadang kalau dengan training untuk menangani anak-anak dalam trauma atau dalam krisis yang anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi anak-anak dalam trauma plus berkebutuhan khusus itu kadang-kadang kita harus di-challenge untuk hidup seperti anak itu. Coba aja, jangan kan lama-lama 2 jam, 3 jam gitu ya. Jadi kalau ya tunagrahita ya nanti ditutup. Jadi tergantung apapun hidup seperti anak itu secara fisik. Kalau disability-nya secara fisik dan kita bisa memahami tuh anak marah-marah itu kenapa ya? Karena susah ya. Tuh anak kadang-kadang emosi kenapa ya? Frustrasi, mau sedikit aja nggak bisa, mau ke situ aja nggak bisa, mesti bantuan. Jadi gimana caranya supaya kita bisa membantu dia lebih lagi? Karena kadang-kadang anak-anak yang kekurangan fisik ya, masalahnya disabilitasnya di fisik itu membutuhkan accessibility ya, membutuhkan kemudahan untuk bisa independence. Karena frustrasi pikiran mereka kan sama aja, dia nggak punya keterlambatan intelektual misalnya. Jadi pikirannya udah nyampe sana, tapi badannya tuh nggak bisa nyampe sana. Akhirnya terjadi frustasi dan masalah emosi. Jadi di situ tuh bagaimana caranya secara spesifik. Kalau anak-anak tunagrahita secara spesifik, ya di situ. Kayak nanti yang lain-lain secara spesifik masing-masing gitu ya, itu harus satu-satu kita lihat bagiannya apa yang kurang, apa yang dia butuhkan, adjustment, apa yang dibutuhkan di rumah gitu ya. Dan semaksimal mungkin kalau berhubungan dengan anak, kita yang adjust ke kebutuhan anak, dan anak itu pelan-pelan kita ajar untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Jangan kita, pokoknya dunia itu begini, kamu harus menyesuaikan, kamu belajar aja lah, orang lain juga bisa. Enggak ya, kita sesuaikan dulu, supaya rumah itu adalah tempat yang aman. Sekolah juga harus merupakan tempat yang aman. Rumah dan sekolah harus merupakan tempat yang aman. Setelah Betul itu, sekali. yang lain-lain, nanti baru dalam proses. Ya, khususnya untuk anak-anak tunagrahita ya, itu nggak bisa diajar cuman dengan bicara seperti ini ya. Kita perlu betul-betul menerima mereka. Saya kira itu langkah pertama, menerima mereka bahwa ini adalah anak yang memang memiliki kebutuhan khusus dalam hal mereka tunagrahita, dan kemudian berbicara dan memberikan dukungan emosi kepada mereka ya, karena mereka kadang-kadang kan suka emosinya tidak terkontrol ya, atau mereka mengungkapkan sesuatu barangkali di tempat yang salah pada waktu yang salah. Kita mesti berusaha menerima hal itu ya. Nah, ini pertanyaan Maaf Pak Hengki, saya tambahkan dulu. Saya ini ternyata salah mengerti Pak Hengki. Ini maaf ya, saya nggak bersekolah di Indonesia. Saya ini baru membaca tunagrahita itu adalah anak-anak yang mental ya. Ya mental. Oke. Saya pikir cacat ini. Oh, kalau secara mental intelektual, oke. Nah, mental intelektual itu sebenarnya sih applicable ya yang kita bahas karena sesuai dengan bahasa anak. Nah, jadi kalau saya pikir kecatatan fisik, maafkan saya dengan salah mengerti. Nah, kalau kecatatan mental itu yang kita harus lihat itu sebenarnya sama lagi ya, potensinya dia, challenge-nya dia. Kita mengajarkan di mana dia bisa, itu yang tadi zone of proximal development, di mana dia bisa, terus kita naikkan. Tuh, kamu nggak bisa di sini. Hanya karena IQ dia di bawah rata-rata, tidak berarti dia tidak bisa belajar. Itu ya. Karena penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita dibatasi oleh kepercayaan kita terhadap kemampuan kita. Jadi mau nggak mau, kalau kita mendorong anak itu akan bisa belajar sebenarnya. Nah, kalau secara emosi dan masing-masing secara spesifik itu mesti dikonsultasikan dengan psikolog yang berhubungan. Maafkan saya salah mengerti. Ya, terima kasih Kak Yuli. Dan ini pertanyaan untuk Kak Valencia. Ya, bisa kalau tidak keberatan boleh tolong share pengalamannya. Ya, ini pertanyaannya baru hilang tiba-tiba. Ya, jadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan anak autis yang berusia ketemu. Anak autis laki-laki usia 20 tahun.
jika perkembangan apa yang bisa dikembangkan, misalnya bahasa, pemahaman, interaksi sosial, ya. Kalau anak ini adalah autis usia 20 tahun, bagaimana caranya membantu dia berkembang? Ini adalah pertanyaan dari Ibu Luciana Arif dari Jakarta. Silakan Kak Valens mungkin bisa berbagi dari pengalamannya sendiri. Masih mute? Ya. Saya agak bingung ya, karena anak saya juga baru 18 tahun gitu. Tetapi ya karena pendampingan yang saya lakukan memang dari usia dia masih 1,5 tahun, jadi sampai saat ini sih progresnya masih sangat bagus. Nah, kalau udah usia dewasa, memang tidak mudah untuk membentuk karakter. Kalau bukan lagi anak ya, sudah karakter dewasa itu biasanya agak sulit, tetapi mungkin butuh support dari para ahli, psikolog atau psikiater yang bisa mensupport supaya tahu bagaimana mengarahkan, tahu bagaimana melihat potensi dari individu autistik sendiri. Karena kan kita nggak bisa maksain dia mau jadi apa. Sementara untuk membentuk lagi karakternya dia sudah cukup dewasa untuk baru mau dibentuk ya. Tapi memang tentu saja kita nggak bisa berjalan sendiri, tidak bisa pasrah begitu saja. Seperti Kak Yuli tadi bilang, support system dari luar. Orang yang lebih mengerti mengenai bagaimana pembentukan emosi dan sikap dari orang dewasa, individu autistik dewasa. Minimal gini, kita tidak bisa merubah karakternya, tetapi kita bisa mengajarkan bagaimana dia bisa bersosialisasi dan hidup normal seperti individu-individu normal lainnya. Minimal dia bisa menjalani hari-harinya tanpa terlalu mengalami kesulitan begitu. Oke, terima kasih Kak Valencia dan juga Kak Yuli ya. Terima kasih untuk kalian bersedia untuk berbagi di dalam sesi pada hari ini, dan kita harus akhiri sampai saat ini. Kita sudah hampir 2 jam ya dalam diskusi kita, dan khususnya Kak Valencia, terima kasih sekali bersedia untuk parkir dulu di pinggir jalan dalam perjalanan pulang. Ya. Semoga perjalanan pulangnya itu lancar ya, Kak Valencia dan Aurel. Terima kasih banyak ya. Thank you. Dan semoga Rumah Harapan itu juga tetap makin sukses dan makin bisa menjadi berkat bagi lebih banyak anak-anak lainnya ya. Selamat ulang tahun ke-6, dan Kak Yuli terima kasih sekali. Dan sesi berikutnya, sesi ke-5 itu juga menarik sekali. Nanti kita akan bicara mengenai huruf terakhir dalam dalam erase, yaitu evaluation ya, melakukan evaluasi. Nah, sebagaimana biasanya, sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama ya. Dan kali ini fotografernya itu jauh lebih profesional dari saya ya. Kak Yuli hari ini jadi narasumber sekaligus jadi fotografer ya. Ayo, silakan videonya mulai dinyalakan ya. Dan semua tahu saatnya untuk tahan nafas, tarik perut ya. Dan ini saatnya untuk wajah-wajah untuk bisa ditunjukkan ya. Ibu Yunita, terima kasih sudah bergabung ya. Saya lihat di sini ada siapa lagi yang ibu dari Ibu Subroto. Terima kasih Ibu ya. Selalu hadir, selalu setia hadir. Terima kasih Ibu Diana Wisan. Terima kasih hari ini juga bergabung dengan kita ya. Kak Afri ya, terima kasih, dan juga Kak Fania ya, terima kasih. Dan semoga suatu hari Kak Fania bisa tolong share pengalamannya dengan mengajar di waktu itu di KK kalau nggak salah ya, di Kota Kinabalu ya kalau nggak salah. Kota Kinabalu, betul. Kota Kinabalu ya. Semoga suatu hari bisa
bersedia untuk share bagaimana pengalamannya untuk mengajar orang Indonesia di luar Indonesia yang juga Malaysia yang dekat-dekat dengan Indonesia. Ya, terima kasih untuk itu. Ayo, silakan yang lain yang belum nyalakan videonya. Ayo, silakan nyalakan. Ini saatnya untuk videonya dinyalakan. Di layar saya ini ada 2 screen. Ya, Kak Yuli yang kasih komandonya. Oke, 3 screen di saya ya. Saya foto ya. 1, 2, smile. Oke, bentar. Screen kedua. 1, 2. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yuli. Saya udah bilang kan, dia jauh lebih profesional dari saya. Ya kan, Bu Eva, benar kan? Kalau sama saya mesti tunggu dulu, doa dulu itu. Ya, terima kasih untuk Yuli dengan Pendeta Hengki, Cok. Terima kasih Ibu Diana, juga terima kasih untuk kehadirannya ya. Dan untuk sesi berikutnya kita akan adakan 2 minggu mendatang dari hari ini ya. Itu tanggal berapa? 19 ya. 19 Desember ya, kita akan adakan itu dan itu akan merupakan seri terakhir di dalam seri ini ya. Saya masih belum tahu tahun depan itu mau bagaimana, tapi silakan ikuti di Instagram kalau ada, mudah-mudahan ada topik berikutnya. Nanti saya akan posting di Instagram ya. Dan link pendaftaran itu sudah diposting di chat ya. Silakan teman-teman yang mau bagikan kepada orang lain, silakan di copy dan paste kepada teman-temannya ya untuk seri berikutnya, untuk seri kelima ini. Yang sudah mendaftar, yang sudah di sini jangan daftar lagi supaya nggak kelihatan kita ini banyak banget pendaftarnya ya. Itu kita ingin supaya kita tahu berapa banyak orang yang hadir gitu ya, berapa banyak yang mendaftar. Oke. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Kak Yuli dan Kak Valencia dan Aurel. Terima kasih banyak. Dan juga pada tim saya, Syafi dan Shani, terima kasih untuk kesediaan kalian membantu. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran kalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian dan selamat menikmati akhir pekan kalian. Jaga protokol kesehatan, jangan berteman dengan COVID. Oke? Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. God bless you all. Live ya. Kak Valencia, safe drive ya. Semoga tiba dengan selamat. Amin. Makasih banyak. Bye.